Standby. 3, 2, 1, and action. Beneficial ownership. Jadi penerima manfaat dari sebuah bisnis. Saya ini kepala rumah tangga, owner keluarga, tapi penerima manfaatnya istri. Dia tidak mau tercantum sebagai kepala keluarga, tapi dia penerima manfaat. Nah, itu. Benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman tadi, pilihannya adalah lapor kepada PPATK. Kalaupun disembunyikan, PPATK bisa most likely akan tahu siapa beneficialnya dari skema transaksi tertentu. Nah, seringkali dalam konteks pencucian uang, mereka yang memperoleh uang-uang ilegal itu disembunyikan dengan menggunakan entitas hukum yang dicoba dijauhkan dari dia sebagai penerima manfaat. Penting untuk semua bisnis itu dimulai dengan benar, karena fundamental dari bisnis itu adalah kepercayaan, adalah reputasi. Jika dari awal sudah dilakukan tidak benar, selalu ada jejak laporan keuangan, jejak akte, jejak digital, itu semuanya ada, sehingga itu akan mengganggu proses untuk menjadi besar. Jadi penting kenapa dari awal semuanya dimulai dengan benar, taat undang-undang, aturan, karena di zaman yang sangat transparan saat ini tidak ada yang bisa disembunyikan. Kenapa Kementerian Hukum itu memblokir sebuah perusahaan yang tidak mencantumkan beneficial ownership-nya? Ini bukan kepentingan kita sendiri, tapi ini sudah menjadi kesepakatan dunia. Jangan pernah ragu memulai usaha. Pemerintah sudah memberi ruang kepada adik-adik semua lewat ibu-ibu notaris, bapak-bapak notaris. Jangan ragu membuat badan usaha dengan 50.000. Resiko apa sih yang akan diterima ini nih? Ini orang yang menerima tanpa mau mencantumkan ini yang punya uang itu tadi, Bu. Semua risiko akan ditanggung olehnya. Jadi kalau kita mau menerima investor atau pemilik manfaat dari usaha kita, tapi dia tidak mau transparan, trust kepada usaha kita juga akan turun. Selamat siang Undip. Oke, dan juga selamat siang Semarang, apa kabar? Luar biasa sekali di Undip hari ini, Mbak. Selain dari Undip juga dari yang luar juga banyak di sini. Yang luar dari mana? Maksudnya dari mahasiswa di luar Undip. Ini yang baju ungu dari Unika. Udah kenalan duluan ini ya. Mana tapi suaranya tadi masih kecil banget. Suaranya tadi coba kita tes lagi. Selamat siang Undip. Dan kita mengingatkan banyak hadiah yang akan kita berikan hingga akhir nanti ya. Termasuk salah satunya nanti hadiah umroh ya. Gak ada. Ada hadiah umroh, nanti pemenang diharapkan kumpul di Madinah ya. Oke, selain itu Mbak, kita yang pertama ada polling. Polling dibuka handphonenya semua. Ini pollingnya terkait dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Coba kita tampilin. Mengenai beneficiary owner. Jangan disingkat ya, jadi nggak enak gitu dengernya ya. Buka halaman menti.com. Sudah semuanya membuka halaman menki.com. Coba Mas, kita lihat Mas. Menti.com. Menti.com. Menti.com sudah. Wifi-nya kenceng ya di sini ya. Iyalah, Menti.com sudah. Kemudian masukkan kode 1666 3463. Udah? Siap. Oke semuanya. Nah, berikutnya Ibu Bapak akan kita adakan polling berkaitan dengan beneficiary owner ini, yaitu sudah siap ya? Kalau Bapak Ibu, adik-adik kakak semuanya mendapat tawaran investasi 5 miliar, tapi investornya minta namanya tidak dibuka, kamu akan
pertama, sikat, yang penting jalan dulu. Tolak prinsip transparansi nomor 1. Atau terima, cari skema tertentu nanti aja deh. Kemudian lapor PPATK, takut modus pencucian uang. Jawab dengan jujur sesuai dengan hati nurani. Wah, kalau pilihan yang terakhir ini pasti kerjaannya Pak Ivan jadi banyak. Jawab dengan jujur, ya sesuai dengan hati nurani. Sebenarnya sih dalam hati kabur aja ya. Ini udah mulai bergerak nih jawabannya nih. Kita lihat pollingnya, ada yang sikat, yang 4% sikat. Ada yang terjerat pinjol kayaknya nih. Oke, sikat loh, 4% sikat. 5 sekarang naik 25% tolak. 3% yang terima. 3% terima. Oke, yang terakhir tadi lapor PPATK. Mungkin bisa ditampilkan lagi supaya kita bisa lihat. Kita tampil lagi yang terakhir tadi. 66% lapor PPATK, luar biasa. Tapi ada 3%, terima aja dulu nanti. Terima, kayak butuh duit banget dia ya. Oke. Nah, mungkin nih pasti belum 4%, 3% yang sikat aja, terima aja, mungkin belum dapat pencerahan. Ya. Sebenarnya apa konsekuensi hukum? Ya. Dari kalau kita tuh beneficial ownership perusahaan kita tuh kita tutup, ya kan? Itu satu. Bapak kuliah hukum kan tadi, Pak? Kenapa? Tadi kan katanya Bapak kuliah hukum kan tadi, Saya kuliah hukum, tapi paham ekonomi karena saya pernah dihukum karena ekonomi, Pak. Oh gitu ya. Baik, itu pelajaran hidup namanya. Nah, supaya bisa kita tahu banyak nih, sudah ada narasumber yang hadir. Udah ada? Udah ada. Sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan kita panggil. Bukan di tengah kita, di sebelah depan kiri kita. Yang pertama, saya sapa dulu. Bentar, bisa dimatiin dulu. Udah gak sabar bisa nyanyi kayaknya dulu. Kak Akbar. Saya pengen yang viral-viral. Dengan Pak Rektor saya ingin memastikan apakah di Ponorogo atau Rhoma Irama ya. Ternyata Rhoma Irama memang. Bapak viral Pak. Cosplaynya di Ponorogo, komen netizen Rhoma Irama. Oke, luar biasa sekali telah hadir juga. Terima kasih Bapak dan juga dari PPATK. Jadi nanti hadir juga dari PPATK, SD dan SMP Pak ya. Oke, ya jadi dialog kita ini santai ya, rileks tapi tetap berisi dan bermanfaat. Oke, untuk itu yang pertama kita mengundang untuk naik ke atas panggung. Kepada yang terhormat, yang kami hormati Kepala PPATK Bapak Ivan Yustia Vandana dan juga Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Chonda. Semakin menyalai kakak habis susah. Ada bikin kakak bete tidur malam bola-balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan Kak Akbar ini kenapa yang dipanggil pertama Pak Ivan, Kepala PPATK? Karena tadi hasilnya 67%. 66 apa 67%. Siap. Ternyata sudah paham bahwa harus daftar atau harus melapor ke PPATK. Jadi Bapak diberi pekerjaan yang berat sekali ya. Enggak ya Pak Ivan ya. Terima kasih Bu Sherly, terima kasih Pak Ivan. Kita di sini untuk bicara mengenai beneficial ownership. Ada mic di tengah, tapi saya ingin coba nih, mohon izin Bu Guru Besar, saya izin. Ada nggak ya mahasiswa, mungkin nggak harus fakultas hukum ya, tapi dia paham betul apa definisi dari beneficial ownership? Ada nggak? Nah, beneficial ownership. Jadi penerima manfaat dari sebuah bisnis. Seperti saya Pinter banget nih Mas Akbar. Jadi seperti saya ini kepala rumah tangga, owner keluarga. Tapi penerima manfaatnya istri. Nah itulah berarti istri itu beneficiary officer. Saya pekerja. Nah, paham ya? Oke. Jadi padahal saya direktur loh. Saya direktur, kepala. Tapi penerima manfaatnya istri. Nah itulah yang disebut beneficiary officer. Dia tidak mau tercantum sebagai kepala keluarga, tapi dia penerima manfaat. Nah itu. Oke? Itu. Nah kira-kira kalau seperti itu artinya paham ya.
Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sekarang. Wah, berarti teman-teman mahasiswa sudah digantikan sama Mas Akbar, Kakak Akbar kalau di kampus. Ya. Senang sekali kita tadi dipanggil Kakak Akbar. Jadi kita mau dapat gambaran dulu nih. Ini sekarang Ibu Shirley ini kan adalah sekarang memang pemimpin daerah. Ibu silakan mic-nya di depan. Sekarang pemimpin daerah, kepala daerah. Tapi dulu punya latar belakang sebagai pengusaha, punya suami pengusaha. Berarti intinya adalah dari dunia usaha. Nah, Ibu mungkin bisa cerita pengalaman Ibu buat teman-teman mahasiswa yang kita harapkan di sini bisa lahir nggak kalau dia mahasiswa hukum nggak hanya jadi lawyer, jadi jaksa, tapi jadi entrepreneur yang sangat sukses. Tapi tentu harus paham segala aspek hukum mengenai bagaimana perusahaan itu, termasuk soal BO ini. Mungkin Ibu bisa cerita gimana sih dulu udah ada di zaman Ibu udah ada beneficial ownership sudah mulai dikenal atau gimana tuh Bu? Jadi ketika di masa saya ini kan juga kebanyakan mahasiswa hukum ya, notaris ya, pasti udah tahu lah bagaimana membentuk PT ya. Biasanya kita mulai dengan akte, kemudian siapa pemegang saham, siapa pimpinan di direksi kepengurusan. Jadi ada perbedaan antara yang memiliki saham dan yang mengurus aktif. Kemudian setelah itu penerima manfaatnya tadi, sekarang kan tadi pas makan siang yang lagi ngomong-ngomong sama Pak Menteri bahwa penting untuk mendaftarkan sekarang BO masing-masing PT. Kalau enggak nanti ada kompensasi ya, nanti dibekukan. Tapi itu ternyata aspek yang penting sekali untuk dipahami ternyata dari cerita Bu Shirley untuk tahu bahwa kalau kita mau usaha itu kita harus tahu segala aspek syarat termasuk legalitas karena ada Ibu dan Bapak notaris di sini dan mungkin teman-teman yang akan mendirikan usaha. Karena ternyata dari Kementerian Hukum ada mekanisme baru yaitu mendirikan perusahaan perorangan. Nanti Pak Menteri, nanti di sesi berikutnya Pak Menteri akan menjelaskan itu. Jadi nggak harus banyak-banyak nih seperti cerita Bu Shirley tadi ya. Harus jelas siapa pemegang sahamnya dan lain-lain. Nah ternyata data beneficial ownership itu siapa saja yang menjadi pemilik atau penerima manfaat itu ternyata penting sekali untuk mencegah salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Salah satunya ya Pak Ivan tadi yang 67% memilih bahwa mereka akan lapor PPATK kalau ada yang nawarin 1 miliar tapi minta disembunyiin namanya. Mungkin bisa jelasin kepada kami semua Pak, seberapa membantu ya kalau sekarang kan Kementerian Hukum sudah ada BO registry dan BO giveaway ya. Jadi ada data yang terintegrasi termasuk di PPATK, KPK dan sejumlah lembaga lain yang membantu proses untuk tracing. Pak Ivan lah yang paling bisa cerita. Silakan Pak. Iya terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, Pak Menteri, Pak Rektor dan seluruh jajaran. Terima kasih banyak. Jadi kalau bicara beneficiary ownership dan beneficial ownership itu luar biasa penting ya. Jadi gini teman-teman, adik-adik semua, tadi katanya PPATK itu konotasinya dengan TK ya. Kalau Fakultas Hukum ini taunya Pak Menteri, PPATK itu pejabat pembuat akte tanah. Tanahnya tanah kuburan. Itu PPAT. PPAT ya, ngetopnya kan gitu. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman tadi, pilihannya adalah lapor kepada PPATK. Kalaupun disembunyikan, PPATK bisa most likely akan tahu siapa beneficialnya dari skema transaksi tertentu. Nah seringkali dalam konteks pencucian uang, mereka yang memperoleh uang-uang ilegal itu disembunyikan dengan menggunakan entitas hukum yang dicoba dijauhkan dari dia sebagai penerimaan manfaat. Misalnya Pak? Misalnya dia mendirikan perusahaan, tapi dengan menggunakan nama-nama orang lain. Dia menyembunyikan harta kekayaan ilegalnya, tapi dengan menggunakan nama-nama yang di layering lah ya. Pakai anak perusahaan, pakai cicit perusahaan dan segala macam. Jadi itulah pentingnya untuk kita paham bahwa semakin mudah orang membuat entitas hukum atau kegiatan bisnis yang dia menggunakan identitas yang disembunyikan akan semakin merusak. Jadi itu akan menjadi semacam bensin atau media buat melakukan pencucian uang. Ketika pencucian uang dibiarkan, akan semakin banyak kehancuran yang akan ditimbulkan. Tidak hanya korupsi. Itu bisa narkotika, bisa perpajakan, bisa macam-macam. Itu aja prinsip dasarnya. Ya. Termasuk terorisme ya? Ya apapun ya. Termasuk judol dan segala macam yang lagi rame sekarang itu kan. Nah tadi Pak Ivan belum jawab nih, karena sudah ada kerjasama ya antar kementerian dan lembaga, termasuk data yang dimiliki oleh Kementerian Hukum tadi bahwa ada BO registry, ada BO giveaway. Itu memang sangat membantu Pak, ketika ada data secara faktual, ini pemilik manfaat ini ketika kan PPATK lebih menekankan pada pencegahan ya Pak ya, betul ya? Ya. Itu sangat membantu data itu. Ya itu luar biasa membantu. Kita sudah luar
luar biasa dekat. Kementerian Hukum dan kami sudah sangat dekat. Jadi pertukaran informasi itu sudah sangat cepat bisa dilakukan. Jadi ketika PPATK melakukan upaya penelusuran beneficial owner, penerimaan manfaat, uang itu lari kemana dan terkait dengan siapa, itu beliau akan serta-merta membantu PPATK gitu. Ya. Bisa buka, bisa meminta data bisa dan meminta digunakan. data. Sudah ada yang data faktual yang dipakai dan bisa melakukan pencegahan atau bahkan mungkin diserahkan ke KPK untuk ditindak? Sudah banyak. Sudah banyak, udah banyak yang inkrah juga, sudah banyak, ada banyak yang proses juga sekarang misalnya kan. Kasus korupsi tertentu ketika kita ingin tahu apakah dia memiliki kegiatan usaha lain, kita akan minta ke Pak Menteri. Dia punya kegiatan usaha lain apa tidak gitu. Oh, itu bisa di-trace ya? Oh ya bisa. Berarti udah benar tadi pilihan 67% ya untuk lapor ke PPATK kalau ada yang menawari uang gak jelas tapi diminta untuk ditutup namanya. Oke, ya kayaknya istri saya cocok sih kalau di kayak ya kalau justru kalau uang nggak jelas seperti itu dia malah seneng pokoknya ya. Saya yang tanggung jawab Pak Bi ya. Jadi istri yang menerima manfaat, dia yang nggak jelas dia yang terima aja gitu. Tapi saya yang tanggung jawab gitu ya. Tapi di rumah tangga kan nggak ada laporan keuangan. Kenapa? Tapi di rumah tangga kan nggak ada laporan keuangan kayak di perusahaan. Oh kalau istri saya kalau masalah uang nggak pernah laporan Mbak ya. Jadi yang penting ajar aja. Yang penting dihabiskan aja dulu ya. Iya. Nah kita ke Bu Shirley nih. Bu Shirley, sekarang sudah lengkap nih point of view-nya. Dulu jadi pengusaha, sekarang jadi yang salah satunya ngatur pengusaha gitu ya. Nah ya kan, jadi pemerintah daerah, ada pengusaha lokal pasti di Maluku. Kita tidak mengatur, hanya kita membuat regulasi. Nah, membuat regulasi dari perspektif itu, point of view itu ya. Sekarang mungkin Bu Shirley bisa melihat dari dua sudut pandang itu. Kenapa begitu penting nih buat para pengusaha calon-calon pebisnis dari kampus ini. Supaya mereka bisa paham, teman-teman bisa paham. Kenapa harus taat hukum dalam proses untuk membangun bisnis kita. Mau seskala besar, sebesar apapun itu. Sehingga mungkin semua jadi taat hukum nih, gak hanya lapor PPATK tapi mulai bikin legalitasnya di teman Bapak Ibu Rotaris, mulai bayar pajak gitu ya Bu. Mungkin Bu Shirley bisa cerita. Ya, mungkin di zaman sekarang ya dengan semuanya udah digitalisasi, udah transparansi, sangat membutuhkan akuntabilitas sehingga penting untuk semua bisnis itu dimulai dengan benar karena fundamental dari bisnis itu adalah kepercayaan, adalah reputasi. Modal bisnis itu sebenarnya bukan uang, tetapi nama baik, reputasi dan kepercayaan. Dan kemudian harus bisa dilihat di akte perusahaannya, di laporan keuangannya. Dari situ bisa mendatangkan investor, modal, pelanggan, proyek, cuan. Jadi kenapa penting untuk transparan? Karena pada akhirnya bisnis itu bisa besar jika ada modal. Modal itu ada banyak persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dan salah satunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Begitu juga setiap pengembangan produk, investor besar, proyek besar selalu membutuhkan akuntabilitas dari aktenya, dari laporan keuangan. Jika dari awal sudah dilakukan tidak benar, selalu ada jejak laporan keuangan, jejak akte, jejak digital itu semuanya ada, sehingga itu akan mengganggu proses untuk menjadi besar. Jadi penting kenapa dari awal semuanya dimulai dengan benar, taat undang-undang, aturan, karena di zaman yang sangat transparan saat ini tidak ada yang bisa disembunyikan, pada akhirnya juga ketahuan, malahan nanti dijadikan kayak ekornya ditahan gitu loh. Peluru untuk bisa menyerang setiap saat. Iya, dan ketika mau besar akhirnya tersandung dengan masa lalu. Ditambah pemerintah daerah pun kita membuat regulasi dan semakin banyak pengawasan saat ini dari APIP, inspektorat, berbagai kementerian, lembaga. Akhirnya juga ketahuan. Jadi mulainya dengan benar, bersih, toh rezekinya biasanya ada kalau kita mulainya dengan benar gitu. Oke. Berikan tepuk tangan untuk yang luar biasa sekali. Baik, namanya memang memulai usaha itu ya gampang-gampang susah. Saya ini gini. Dulu itu kalau masalah bisnis ya usaha, saya itu SMP. Itu sudah bisa jual motor loh. SMP. Wow, dan sampai sekarang bapak saya ngira motor itu hilang.
Itu Paham ilegal ya? Pak, ilegal. Jangan dong. Seperti kata Bu Paham Shirley ya? tadi. Oke. Jangan dong. Kan Iya. seperti kata Bu Shirley tadi, semua tuh harus dimulai dari kejujuran, transparansi. Karena nanti suatu saat kalau sudah besar nih bisnis-bisnis yang lahir dari kampus nih. Iya. Kalau seperti judul kita hari ini ya, dari bisnis kampus hingga bisnis miliaran. Kalau udah miliaran, udah triliunan nilai asetnya kan bisa tetap terjaga. Betul. Jadi integritas. intinya sebelum bisnis itu berkembang besar, pondasinya, dasar hukumnya itu harus kuat dulu, termasuk siapa Pinter nih. pemiliknya, modalnya, penerima manfaatnya. Nanti kalau sudah berkembang, nggak keteteran, nggak tiba-tiba gede terus bingung ya. Jadi dimulai dari kecil. Saya dulu punya usaha kecil-kecilan, Mbak. Dulu, Tutup. Kenapa? Kalah kecil sama yang lain. Kan usahanya kecil-kecilan. Ayo kecil mana lo? Kecil gua. Nah, kalah lo. Ya, Tepuk jadi tangan intinya dong. legalitas, kejelasan, transparansi itu penting untuk mulai usaha. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Dan saat ini sudah semakin dipermudah dengan mekanisme yang dihadirkan oleh semua kementerian, termasuk Kementerian Hukum. Nah, Betul. jadi nggak sabar nih kita undang Menteri Hukum ke atas ya. Betul sebenarnya ya, karena akan banyak informasi-informasi dan ada bocoran, kabar gembira untuk kampus nanti akan disampaikan. Oh gitu ya. Kita undang aja ya, Oke. supaya bisa tambah ramai. Langsung saja kita mengundang yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Aktas. Kalau ada sembilan nyawa bersamamu saja semuanya ini dada isinya kau semua ada ikat jatuh cinta. Pak, ini tadi kita udah ngobrol mengenai Bu Shirley udah cerita dan mengingatkan untuk nih taat aturan hukum dong, termasuk kalau sekarang kita udah mulai mengenalnya dengan beneficial ownership ya. Mungkin Bapak bisa cerita nih kepada kami semua, kenapa sih Kementerian Hukum begitu fokus dan concern terhadap beneficial ownership, bahkan Bapak tuh di salah satu podcast WhatsApp bilang bahwa ada 1 juta bahkan korporasi yang dibekukan karena mereka nggak mendaftarkan beneficial ownership. Apa sih manfaatnya buat negara, buat kami semua, buat teman-teman mahasiswa kalau mereka memilih menjadi entrepreneurship? Terima kasih Ya. Pak Frisian. Pak Rektor, teman-teman semua yang saya hormati. Satu sebenarnya bukan soal kenapa Kementerian Hukum itu memblokir sebuah perusahaan yang tidak mencantumkan beneficial ownership-nya. Ini bukan kepentingan kita sendiri, tapi ini sudah menjadi kesepakatan dunia. Kita punya yang namanya Financial Action Task Force ya. Dan keinginan kita untuk bergabung dengan negara-negara besar dalam bentuk multilateral. Sekarang kita mau gabung dengan OECD ya. Itu mempersyaratkan salah satunya adalah menyangkut soal transparansi di bidang penerima manfaat. Jadi karena itu sekali lagi ini bukan hanya untuk kita sendiri, tapi secara mendasar tadi Ibu Gubernur Pak Ivan udah menjelaskan secara baik bahwa tujuan itu adalah yang pertama menyajikan data yang benar. Saya setuju tadi Ibu Shirley menyatakan memulai usaha adik-adik sekalian, terutama adik-adik saya semua ini, saya juga mengalami hal yang sama dulu sama Ibu Shirley. Bedanya Ibu Shirley sebelum lahir sudah besar. Kalau saya lahir ya harus tertati-tati, ya kan? Karena itu yang paling penting adalah itu soal modal. Modal yang terbesar dalam dunia usaha adalah trust. Saya bisa berdiri di hadapan, duduk di hadapan teman-teman semua hari ini. Saya tidak pernah berharap apapun karena kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Tetapi modal terbesar yang saya dapatkan dari orang tua, almarhum bapak dan ibu saya, yang pertama adalah satu soal kejujuran. Kalau kita jujur, maka kita bisa diterima oleh siapapun. Kalau kita jujur, teman-teman, adik-adik nanti bisa memulai usaha, lembaga pembiayaan manapun akan mendekati dan mendatangi Anda semua. Apalagi untuk kepentingan negara.
Tujuan berikutnya dari beneficial ownership ini adalah berusahanya kita semua untuk menertibkan proses penerimaan negara dalam bentuk pajak. Jadi seperti cerita Pak Ketua PPATK tadi, bahwa banyak orang yang menyembunyikan sesuatu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan beneficial ownership itu? Tadi secara jelas Akbar sudah menjelaskan dengan contoh yang sangat sederhana, tapi relevan ya, relevan. Saya juga mengalami hal yang sama. Kepala keluarga tapi penerima manfaat istri. Ya. Tapi adik-adik sekalian, ada teman-teman notaris semua, saya berharap ini adalah sebuah transformasi yang kita lakukan di Kementerian Hukum, terutama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ya. Kenapa ini penting? Yang pertama adalah memberi kepastian hukum. Dan orang yang benar-benar memiliki atau mengendalikan sebuah perusahaan, sekalipun namanya tidak tercantum di dalam akte perusahaan, baik pengurus maupun pemegang saham, tetapi dengan klasifikasi, apakah itu perseroan terbatas, apakah itu persekutuan komanditer, atau perkumpulan yayasan, minimal mereka memiliki kepemilikan 25% atau bisa mengendalikan perusahaan dari luar. Itulah yang dimaksud dengan penerima manfaat. Karena itu sekali lagi saya berharap nanti teman-teman, terutama adik-adik saya ini, mulailah sesuatu, mendaftar, membuka perusahaan. Tadi sudah disebut ada PT Perseorangan lewat Undang-Undang Cipta Kerja dulu ya, bahwa ada PT Perorangan yang kita bisa mulai hanya dengan 50.000 PNBP-nya, teman-teman sudah bisa memiliki PT Perseorangan untuk memulai dari bisnis kampus hingga bisnis miliaran. Adik-adik semua, yang saya ingin sampaikan adalah satu, pemerintah khusus Kementerian Hukum berupaya sedemikian rupa, karena saya tahu Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya mempunyai tanggung jawab moral ke Undip, walaupun saya bukan alumni Undip. Karena seorang guru, seorang yang saya S1 dulu pidana, walaupun saya juga fakultas hukum, tapi bedanya dengan adik-adik fakultas hukum, adik-adik di fakultas hukum, saya di fakultas teknik, tapi gelarnya SH. Karena saya ngambil teknik perundang-undangan. Nah karena itu saya punya banyak tokoh dari Undip. Kenapa akhirnya kami memilih Undip yang menjadi yang pertama? Pak Rektor sudah menyebutkan tadi, saya pikir semua sarjana hukum di Republik ini, siapa yang tidak mengenal Profesor Sacipto Raharjo? Saya rasa nggak ada yang tidak pernah membaca buku itu. Tepuk tangan dong. Siapa yang tidak mengenal Profesor Muladi? Beliau adalah mantan Menteri Kehakiman. Senior saya, tokoh yang saya sangat kagumi. Bahkan sampai di akhir hayat beliau memesan. Dan kita berjuang di Kementerian Hukum. Beliaulah satu-satunya orang yang masih hidup pada saat kita rencanakan KUHP kita itu bisa disahkan. Dan alhamdulillah ada Pak Sekjen dan semua teman-teman dari Dirjen Perundang-undangan, Kementerian Hukum, akhirnya cita-cita beliau bisa mewujudkan sebuah KUHP nasional yang akan berlaku di 2 Januari yang akan datang. Luar biasa Undip. Karena itu sekali lagi, mulailah sesuatu bisnis dengan membuka usaha berhubungan dengan teman-teman notaris semua. Ini karena nanti kita akan bicara soal kelanjutannya, bagaimana peran notaris untuk menyajikan data yang benar. Saya mohon maaf mungkin teman-teman notaris yang hadir hari ini, karena mungkin ada kendala sedikit hari ini menyangkut soal akses kepada sistem administrasi badan hukum. Yakin dan percaya itu tujuannya satu, ingin Kementerian Hukum ingin menyajikan data yang benar
dan yang lebih utama adalah melindungi profesi notaris dari upaya-upaya orang lain untuk bisa memanfaatkan profesi ini yang sangat mulia. Saya rasa itu Mbak Presiden. Ya, Pak tadi Bapak udah cerita nih, mumpung nih karena kita judulnya hari ini adalah dari bisnis kampus menuju bisnis miliaran. Mungkin ini jadi momentum yang sangat baik juga Pak untuk bisa menyampaikan kepada mulai dari teman-teman mahasiswa yang mungkin bisa bantu untuk menyebarkan insentif atau bentuk kebijakan afirmasi apalagi yang dilakukan atau disiapkan oleh Kementerian Hukum. Karena Pak saya ini udah keliling ke banyak daerah ketemu sama teman-teman UMKM dan mereka tuh Pak curhatnya satu Pak, kalau mau daftarin merek kita itu bayarnya mahal loh. Terus daftarnya lama, gimana ya? Itu gimana Pak kalau misalnya tiba-tiba di sini ada pengusaha yang mau daftarin mereknya misalnya? Terkait dengan hak kekayaan intelektual, entah itu hak cipta, merek, paten, pasti butuh waktu. Karena kita harus hati-hati. Saat ini kalau khusus untuk merek, salah satu yang tercepat di dunia untuk pendaftaran merek di seluruh dunia, kita hanya kalah kalau tidak salah dengan China sekarang. Karena China sudah 3 bulan maksimal mereknya udah bisa. Kita masih 6 bulan. Tidak banyak negara yang memiliki waktu mendaftarkan merek 6 bulan seperti Indonesia. Amerika Serikat pun lebih dari itu. Di negara-negara sekitar yang besar, kecuali China saya maksud. Tapi insya Allah nanti di perubahan undang-undang merek maupun indikasi geografis, kita akan membuat karena menggunakan AI nanti, maka waktu 3 bulan untuk pendaftaran merek itu bisa kita lakukan. Ya. Tapi yang paling menarik, saya ingin berdiri Pak Presiden ya, jangan saya dikalah sama Akbar. Masalahnya kulit saya mirip-mirip. Bedanya kulitnya Akbar, kalau saya Bu notaris, adik-adik mahasiswa di kementerian, dulu di DPR, orang panggilnya saya Mr. Black. Saya tidak pernah marah, karena bedanya kalau Akbar memang dia black, kalau saya ada ketambahannya dan itu sesuai fakta, black sweet. Saya izin Pak Ketua berdiri ya. Jadi yang paling penting teman-teman, adik-adik terutama ya, saya harapkan jangan pernah ragu memulai usaha. Pemerintah sudah memberi ruang kepada adik-adik semua lewat ibu-ibu notaris, bapak-bapak notaris, jangan ragu membuat badan usaha dengan 50.000. Saya tadi cerita sama Pak Rektor, sebelum saya berangkat ke Semarang, saya sudah memperjuangkan bagaimana kampus bisa melakukan riset dalam rangka melahirkan sebuah inovasi, baik itu di hak cipta maupun terutama di bidang kalau ada fakultas teknik seperti saya ya, yang mau mendaftarkan paten, salah satu perguruan tinggi yang terbesar pendaftaran patennya adalah Undip. Ya. Karena itu kemarin baru saja kita keluarkan sebuah kebijakan pertama kali di Indonesia. Lewat rapat koordinasi antara Menteri Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan dan beberapa lintas kementerian atas usul Menteri Hukum. Kita menjadi negara ke-15 di dunia yang menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Jadi adik-adik nanti punya merek jangan ragu-ragu, itu karena ada nilai manfaatnya. Suatu saat butuh pengembangan usaha, itu bisa dijadikan kolateral atau jaminan untuk usaha. Dulu nggak bisa, sekarang sudah bisa. Peraturan OJK-nya kami sudah dirubah oleh OJK, memungkinkan untuk KI itu bisa menjadi kolateral. Demikian pula halnya dengan untuk paten, riset di perguruan tinggi, itu bisa dilakukan. Karena itu sekali lagi ini peluang terbesar. Kalau nanti adik-adik mahasiswa terutama yang mau mulai usaha, jangan berpikir yang besar, mulai yang kecil. Nanti bisa bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, untuk teman-teman bisa mendapatkan fasilitas dan pendampingan. Ada program inkubasi bisnis dari Kementerian Pendidikan Tinggi umpamanya, itu bisa dimanfaatkan dan bekerja sama dengan kami. Saya siap
menjadi jembatan adik-adik untuk memulai bisnis, untuk menjadi entrepreneur sejati. Saya berharap mulailah dari yang kecil, tapi benar, insya Allah Tuhan pasti punya rencana untuk adik-adik semua menjadi manusia-manusia unggul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beliau memang sangat luar biasa, sesuai dengan nama beliau Aktas, aku menjawab dengan tuntas ya. Jadi semua itu sampai apa yang mau ditanyakan sudah terjawab. Jadi kan bingung kita ini. Luar biasa sekali ya. Oke. Ya. Makanya Pak Menteri kayaknya nih teman-teman mahasiswa pasti banyak, ini nggak tahu ya wartawan udah dari luar nggak ya, mau nanya soal KUHAP baru ya kan? Semuanya. Mau nanya soal putusan MK kemarin ya, soal apa jabatan di luar struktur Polri juga mau nanya silakan. Betul sekali. Nah masalahnya nih sebenarnya saya mau lanjut lagi ngobrol, tapi Bu Sherly ternyata punya agenda berikutnya. Oke. Yang nggak mungkin membuat kita bisa nahan Bu Sherly lagi nih. Tapi saya tadi karena saya yakin Bu Sherly ada agenda acara yang bisa ditinggalkan. Berarti bisa dong di sini. Ya ini acara ini maksudnya yang ditinggalkan sama beliau. Ya. Jadi izin Bu. Terima kasih Bu. Sudah hadir, sehat selalu melanjutkan perjalanan ke Solo. Solo ya Siap. Bu. Tapi mungkin bisa dong nyampein ke teman-teman mahasiswa. Betul, teman-teman mahasiswa yang mungkin berpikir untuk bisa jadi pengusaha dan apapun nanti karirnya Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan inspirasi, memberikan pesan-pesan buat mereka supaya bisa tetap tadi satu ya, menjaga integritas. Ya, terima kasih. Buat adik-adik yang mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi akan lulus, percayalah bahwa persaingan ke depan itu tidak lebih gampang tapi lebih sulit. Kemudian kenapa harus adik-adik, kenapa harus dia, kenapa harus saya? Pengalaman saya sebagai seorang pengusaha dan saat ini menjadi pemimpin di pemerintahan, terlepas dari begitu banyak yang menginginkan mencari kerja atau begitu banyak partner yang bisa dipilih, hal yang tersulit dicari zaman sekarang itu adalah seseorang dengan integritas. Jadi karakter yang paling penting untuk seseorang bisa berhasil dan dicari oleh orang lain itu yang pertama adalah integritas. Integritas itu dihasilkan dengan kejujuran, dengan transparansi. Kemudian yang kedua adalah mereka yang cepat belajar, yang mau belajar, yang punya daya juang yang tinggi. Karena saat ini semua orang pintar itu banyak. Dan saat ini semua skill upskilling, ilmu baru itu gampang diakses secara gratis. Tinggal bagaimana pintar-pintar memanage waktu, memanage diri, self motivation untuk terus belajar upskilling. Kadang lulusan S1 belum tentu, lulusan S2 belum tentu dia punya value yang bisa diberikan kepada bosnya, kepada partnernya lebih daripada S1. Karena mohon maaf pada akhirnya yang dibutuhkan, yang dicari itu adalah skill bukan gelar. Jadi sering-sering dan terus-menerus upskilling. Saya sampai hari ini masih upskilling, masih belajar. Pak Menteri juga pasti masih terus belajar. Jadi harus terus belajar. Dan yang berikutnya adalah tidak perlu tunggu sempurna untuk memulai. Kita selalu memulai dari yang sederhana. Karena kesuksesan besar itu selalu dimulai dari ide yang kecil asal dieksekusi. Jangan berdialog tanpa eksekusi dan kemudian ketika gagal jangan menyerah, ketika gagal coba lagi, karena orang yang berhasil itu biasanya dia udah gagal puluhan ratusan kali dan kemudian ada satu pintu terakhir yang terbuka, karena pada akhirnya hanya dibutuhkan satu pintu terbuka untuk berhasil. Invest waktu di network, circle, temanmu adalah asetmu. Pastikan kalian di dunia kampus ini punya circle yang produktif. Jangan cuma main sama teman sekamar, teman sekos, atau di ruang kampus main dengan mereka yang lebih pintar dari kamu, punya network yang lebih banyak. Jika ada kunjungan seperti ini, proaktif bertemu dengan mereka yang ada di Kementerian Hukum, Dirjen, PPATK, bisa punya akses dengan Pak Menteri. Karena pada akhirnya selain dari kejujuran dan integritas, yang paling mahal di dunia usaha di marketplace itu adalah network. Jadi invest dengan sekarang network. Yang menentukan seseorang berhasil adalah network, integritas, kejujuran. Dan pesan
saya yang terakhir adalah, ya saya tahu di sini memang mahasiswa hukum, kalaupun ada bisnis, tetapi seseorang yang bisa mengkomunikasikan value dia itulah yang berhasil di masa depan nanti. Oh, berikan aplaus yang luar biasa. Dibutuhkan kemampuan untuk storytelling, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menggunakan platform digital saat ini, digital marketing, belajar, jangan bilang, oh itu so cheesy, itu kan mereka yang influencer, selebgram, saya kan anak sarjana hukum. Percayalah, yang lulus sarjana hukum itu ribuan jumlahnya. Kalau kalian tidak bisa menjual, mempromosikan apa value kalian, kenapa kalian? Jadi dengan kompetisi yang begini tinggi, pintar-pintarlah mempromosikan diri sendiri, dan saat ini cara termurah, tercepat adalah dengan menggunakan sosial media. Saya dari Maluku Utara, mungkin sebelumnya tidak ada yang tahu Maluku Utara itu di mana, tetapi kemudian Bapak Ibu ada yang mengenal saya sebelumnya? Kenal? Sebelumnya, batas sebelumnya tuh kapan? Sekarang udah kenal belum? Oh sudah, Ya. kalau sekarang. Sebelum saya datang, apakah sudah mengenal nama saya? Saya sudah. Ya. Ya. Yang ada di Saya sini sudah kenal? Ya, Sudah. semua itu lewat sosial media. Betul. Dan biayanya nol. Nol ya. Ya. Ada pulsa Bu? Ya, Ya. kan adik-adik akan lulus bentar lagi. Kalau baru lulus, baru mau nyari kerja di mana, baru mau nyari network di mana, bisa berpartner dengan siapa, percayalah itu sudah terlambat. Jadi dari sekarang invest di, ya bukan marketing diri sih, tapi ya memang marketing Personal diri. branding, personal branding. Personal branding. Dan sosial media adalah, kalau bagi saya sosial media itu seperti kartu nama zaman now. Kalau dulu kita bawa-bawa kartu nama, kalau sekarang nggak ada guna bawa kartu nama. Iya. Itu sosial media kalian itu adalah portofolio kalian, dan tidak harus selesai kuliah untuk bisa bekerja atau berpartner atau membangun relasi. Dari sekarang year 1, year 2, selama kamu bisa memberikan value kamu kepada orang lain akan ingat. Orang lain tidak ingat nama kalian, yang orang lain ingat adalah value yang bisa kalian berikan kepada mereka. Terima kasih. terima kasih. Undangannya juga suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini. Terima kasih, Di Bu Shirley. Ya, di Undip, dan berkenal dengan orang-orang hebat di ruangan ini. Izin Pak Menteri, saya pamit mau ke Solo, ada Siap. janji dengan isi di Solo. Sip. Terima kasih. Terima kasih Terima ilmu yang kasih. sangat bermanfaat dan poin-poin yang luar biasa mengenai branding dan branding seperti sebuah lagu Hongkong ini Mas Akbar. kok di branding Mas Akbar. Oke, Udah siap. canda aja. Mari, Bu Shirley, thank Ibu. you. Tapi Sehat mohon selalu. berkenan Selamat ada jalan di perjalanan, sehat selalu Ada sampai teman-teman di yang akan Solo. menerima. Terima Ya, kasih Ibu. terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Shirley Chwanda, Gubernur Maluku Utara. Kita bisa petik banyak manfaat dari yang disampaikan oleh beliau, poin-poinnya yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana belajar itu tidak mengenal waktu. Upskill, belajar. Kakek saya umur 78. Pak Kakek Wardoyo saya panggilnya, umur 78. Sampai sekarang masih belajar, Pak. Belajar jalan, habis jatuh, Pak. Dan terapi sekarang. Jadi tapi kan tetap belajar. Terapi, Pak. Terapi kan tetap belajar. Kalau dia menyerah, dia goleran, Pak, di kamar. Jadi intinya sampai berapapun kita harus tetap yang namanya belajar. Oke. Kita buka tanya jawab lagi, dan kita mengundang, ini adalah salah satu ikon yang ada di Universitas Diponegoro. Tepuk tangan terlebih dahulu ya. Ini tuan rumah malah ya. Ini seharusnya tuan rumah malah. Ya. Iya, Yang statusnya tuan rumah. Harusnya beliau yang menyambut kita harusnya ya. Oke, beliau adalah seorang guru besar yang akan hadir bersama kita di sini. Sebentar Bu, ini saya ngolor-ngolor sambil nyari nama Ibu nih Bu. Seorang yang sudah sangat terkenal di kampus, yang beliau siapapun akan mengenal beliau. Bu, Dan marahin Bu. Bu, marahin Bu. Gak ada namanya Bu. Bu, marahin Bu. Bu, marahin. Coba kenalan dulu. Profesor Parawita. Sehat ya Bu ya. Pelanggaran
Akbar nih. Nih kita bisa diamuk sama teman-teman mahasiswa Undip. Guru Ini kan Besar selebriti. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Mita. Nama Lanjut. panjangnya Bu, yang biasa dipanggil suami beliau. Sering dipanggil suaminya kan Bu ya? Oke, apa kabar Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu. Kita ngobrol-ngobrolin. Bar, nyon sewu. Jih. Saya harus menjaga martabat loh. Kan Oh. Undip bermartabat. Jangan dipancing-pancing. Oh yes. Wah. Sudah rektornya gitu, guru besarnya gitu. Kalian mahasiswa percaya kuliah di sini? Oke. Nah Mas Akbar, Prof inilah yang akan menceritakan, menjelaskan terutama kepada kita. Nih tadi Prof, Pak Menteri bilang ada banyak sekali sebenarnya program-program yang dibuat atau dirancang untuk bisa memberikan kemudahan ya Pak Menteri ya. Untuk mendorong, tadi Bu Shirley ingatkan jangan tunggu lulus dulu baru mulai kita berkarya gitu. Salah satunya juga dengan menjadi usahawan gitu. Nah mungkin Prof bisa cerita, sekarang itu kan jadi rumors nih, bener nggak tuh bisnis kuliner, bisnis skincare, ini kayaknya nih dituduh-tuduh tiba-tiba muncul jadi orang kaya, serta merta nggak kita tuduh dia bisa jadi ini untuk mencuci uang gitu ya, termasuk Pak Menteri bilang, bisa jadi nggak tuh yang masuk dari 1 juta korporasi yang dibekukan karena nggak jelas beneficial ownership-nya. Silakan Prof. Izin ya Pak Menteri, Pak Ivan. Jadi mau cerita dulu nih Mbak. Di Undip kita itu punya program kewirausahaan mahasiswa. Dan program kewirausahaan mahasiswa ini banyak sekali manfaatnya untuk mahasiswa dan membawa prestasi bagi Undip juga. Mata kuliah kewirausahaan itu ada di semua prodi Pak Menteri. Dokter kah, insinyur kah, sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana ekonomi mendapat mata kuliah kewirausahaan. Dan kami mendorong mahasiswa juga untuk menjadi wirausahawan. Tapi satu hal harus dipegang, etika. Etika bisnis tetap utama. Jadi etika bisnis itu sudah diawali sejak awal pengen menjadi pengusaha. Legalitas, ikuti semua proses legalitasnya. Nah, mahasiswa itu bisnis yang paling mereka senangi startup, kuliner. Nah, bisnis-bisnis yang agak canggih-canggih. Coffee shop. Coffee shop saja sekarang trennya sudah agak berbeda. Dia mulai membawa konsep kopi kekinian dari biji, dari segala macam itu. Keren sekali. Kreativitas mahasiswa tuh nggak ada apa-apanya sama Akbar. Akbar tuh nggak usah dipikir deh. Terlalu jadul, terlalu hitam. Tahan diri, bermartabat. Banyak muridnya sih. Enggak loh, Enggak. ini teman-teman Bu. satu Semarang, nggak cuma anak Undip. Betul Bu. Tapi kalau diolok-olok gini saya sudah sering Bu, di rumah lebih parah lagi Bu. Saya juga latihannya di rumah. Terus Bu, izin Bu, cocok ternyata Bu. Jangan-jangan kita suami istri nih Bu. Amit-amit Mas, ya Allah. Amit-amit. Wah, amit-amit lagi. Aduh. Mas Rektor, bojoku kan lu ganteng ya. Saya pikir, ibu pikir istri saya lebih cantik apa? 11-12 dong. Saya nggak mau punya istri orang hukum, nggak mau Bu, nggak mau. Kenapa emang? Tiap hari dituntut terus. Daripada sama orang teknik, Kenapa? posisi dihitung terus. Daripada sama anak sejarah, mengingat masa lalu terus. Tuh ada profesor sejarah tuh. Daripada sama anak peternakan, Kenapa? senggol dikit bertelur, senggol dikit bertelur. Bu, kita bikin grup aja gimana Bu? Kayaknya nyambung banget kayaknya ya, nyambung banget. Ampun. Tadi janjinya menjaga martabat loh. Iya, ibu yang mancing-mancing. Kita tarik lagi tadi ke penjelasan Ibu soal beneficial ownership Bu. Oke. Jadi kembali seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Menteri, diutarakan oleh Ketua PPATK,
beneficial ownership itu memang mandatori seharusnya Pak Menteri. Harus dibuka secara wajib. Karena beneficiary ownership itu penerimaan manfaat itu memang banyak memberikan manfaat kepada bisnis. Perkembangan ekonomi nasional. Tidak dinafikan, bisnis-bisnis kecil itu butuh investor. Tapi itu tadi, kalau investormu bilang nggak usah diakuin deh saya nggak apa-apa, yang penting nanti ada keuntungan saya dibagi ya. Pada saatnya saya mau ambil uang saya, kembalikan ke saya ya. Jangan mau kalau seperti itu. Transparansi itu nomor 1. Itu untuk mencegah penyalahgunaan. Siapa tahu duit yang dititipin ke kamu hasil TPPU. Oke. Ya Izin kan? Bu, saya mau motong Mas. Saya WhatsApp deh Bu, saya WhatsApp. Kalau ada keterbukaan, itu akan memunculkan kepercayaan. Nah, Oke. di rumah tanggamu gitu juga kan? Nah, Oke, tapi izin yang mau saya tanyakan Bu, kan ada orang ditawarin modal, nyari modal kan susah Bu. Ada orang nawarin modal, kemudian dia nggak mau untuk dicantumkan menjadi beneficiary ownership. Kan dalam diharinya resiko apa sih yang akan diterima ini nih? Ini orang yang menerima tanpa mau mencantumkan ini yang punya uang itu tadi Bu. Resiko Pemilik apa? manfaatnya, Karena ya? menggiurkan loh Bu modal ini Bu. semua risiko akan ditanggung olehnya. Ini contoh apa? Contohnya, lu dapat duit 5 juta, Iya, sama bini lu dipakai beli gelang 6 juta. iya. Kan yang 1 juta bini lu bilang, yang 1 juta ntar nagih ke Mas Akbar ya. Risiko nggak? Resiko. Ada. Loh, saya sering gitu tuh. Tahu kan? Jadi kalau kita Oke. mau menerima investor Iya. atau pemilik manfaat dari Iya. usaha kita, Iya. tapi dia tidak mau transparan, Iya. trust kepada usaha kita juga akan turun. Oke. Yang kedua, kita seharusnya waspada. Kita harusnya bisa menilai investor kita. Shady kah? Clear kah? Oke. Saya tidak ngomong hitam loh ya. Enggak. Shady itu masih abu-abu, Mas, abu-abu. Ya. Saya bersyukur Bu jadi orang hitam karena orang hitam nggak mudah kotor. Orang hitam itu kalau masa-masa di toko itu paling laris loh, Mas. Kenapa Bu? Sell all item. Sold out item. Ini hitam. Pantesan tiap masuk toko saya ditawar terus. Sell of all item. Iya. Jadi semua yang hitam Bu ya. Nah, akhirnya dapat sparring partner yang Iya. sepadan. Bapak Menteri, Iya Pak. kami Iya, Bu. kalau di kelas itu selalu bilang kepada mahasiswa, jangan jadi kupu-kupu. Apa itu? Kuliah pulang. Perluas networking, perluas kegiatanmu. Betul. Banyak kegiatan kampus, intrakampus, ekstra kampus yang bisa diikuti. Temanmu sekarang, siapa tahu jodohmu 5 tahun, 10 tahun lagi. Jodoh tidak hanya perkawinan, jodoh bisnis, relasi usaha, itu sangat penting. Nah, tetapi teman kamu sekarang 5-10 tahun lagi dia menjadi apa kan kita tidak tahu. Nah, untuk menjaga trust itu dia harus juga jujur. Nah, cari investor yang mau jujur. Ya enggak Pak Ivan? Betul. Nah, itu. Oke, jadi networking pasangan teman itu menentukan suksesanmu. Enggak betul. Saya tuh bersyukur punya istri yang mengatur keuangan saya. Ya. Saya jelek-jelek sini, mobil 2, rumah 2. Istri 1. Alhamdulillah diatur istri. Coba dulu nggak diatur istri, paling nggak rumah 4, mobil 4 lah. Ada salah perhitungan. Jadi mencari partner bisnis, itu penting. Mirip Rekan ya? bisnis ini ya. Mirip seperti mencari partner atau
pasangan hidup ya. Pasangan hidup, ya. Harus yang bisa dijaga atau bisa menjaga kepercayaan. Pak tadi di awal, tadi kan kita udah kasih Q&A ya di awal tadi sama teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta. Pak Ivan tadi kan ada pertanyaan tuh bahkan yang milih 67% ketika mereka ditawari modal dan modal itu dan dengan atas permintaan tolong ditutup nama saya jangan masuk ke akta misalnya, itu lapor ke PPATK. Memangnya bisa ya semua orang lapor ke PPATK ya? Iya bisa, kita punya kanal pengaduan masyarakat. Tadi sudah benar sekali. Jika itu tidak dilakukan, ketika pemilik uang itu melakukan pencucian uang, yang punya rekening atau yang menerima uangnya bisa kena pencucian uang juga. Jadi itu udah paling benar. Itu sudah paling benar. Tapi ini saya menikmati menjadi penonton di atas panggung loh ini Pak Menteri. Iya. Serius, kalau Ibu yang mancing. jika teman-teman merasa bahwa Mbak Fris sama Mas Akbar ini adalah pengendali dari acara ini, teman-teman salah. Kenapa? Layar ini ada yang ngetik terus dari tadi kan. Panggil pembicara 2, panggil pembicara 3, digonta-ganti. Artinya beneficiary dari kegiatan ini adalah seseorang yang ada di belakang sana. Iya. Jadi mereka juga lagi dikendalikan sama. Oke, kita Kendali berasa utamanya jadi- ada di belakang. Kayak berasa jadi meja Sri Mulat gini Pak. Ya kan? Oke jadi- ya Bu ya. Apa Prof? Siapa Prof? Dikira Mbak Nunung aja kalau Tapi terima. mungkin sedikit Siap. saya jelaskan sedikit ya. Ya. Menyambung sedikit aja teman-teman, saya janji sedikit. Jadi jika jika beneficiary owner ini tidak benar-benar diatur, akan memberikan peluang bagi siapapun juga untuk melakukan pencucian uang atau kemudian menikmati hasil pencucian uangnya. Teman-teman bisa dibayangkan, teman-teman ini kan calon Menteri Kumham 30-40 tahun Iya berikutnya dong. ya. Calon Kepala PPATK 30-40 tahun berikutnya. Ketika uang-uang haram itu tidak kita lakukan pidana dan segala macam, kita tidak kendalikan, sudah pasti teman-teman nanti ketika lulus dan ketika menjadi menteri, ketika menjadi kepala PPATK sudah pasti tidak tersisa apa-apa. Hutan sudah habis, sumber daya alam sudah habis, semua sudah habis, kehancuran yang akan teman-teman nikmati nanti di depan. Itulah makanya pentingnya yang namanya BO ini, beneficiary owner ini diatur. Dan benar tadi, kita sudah menjadi anggota Financial Action Task Force. Itu adalah himpunan negara-negara besar, 40, kita nomor 40 dan itu tutup di angka 40. Dan itu standarnya sangat tinggi, seperti yang Pak Menteri sampaikan. Jadi memang aturan mengenai beneficiary owner ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap negara untuk memilikinya gitu ya. Oke. Mungkin itu yang paling Ya. penting dari kami. Sama satu lagi Pak Ivan, tadi ada beberapa sektor. Kalau tadi pas Prof masuk kan saya bilang mungkin gak ya itu bisnis skincare gitu ya, coffee shop ya, termasuk juga di dalamnya adalah apa Prof? Parfum sekarang. Nah mungkin dari data yang dimiliki sama PPATK dan mungkin bersama-sama dengan Kementerian Hukum saat ini kalau dipetakan itu memang sektor-sektor apa sih yang mungkin perlu untuk diberi pengawasan yang lebih. Ya, Sektor-sektor sekarang bisnis ini apa? teman-teman generasi mahasiswa sekarang ini cenderung nanti larinya selain yang tadi larinya ke sektor fintech. Fintech, financial technology. Nanti main di kripto, main di e-wallet, main di misalnya money game dan segala macam. Itu banyak sekali agregator, itu banyak sekali ditekuni oleh teman-teman dari kalangan-kalangan yang seperti Mahasiswa. sekarang ini Mas Oke. Akbar, Mbak. Jadi ke depan kegiatan usaha yang mendatangkan uang dan peluang yang luar biasa itu, tapi jangan bicara judi online ya. Judi online itu luar biasa menguntungkan. Tapi itu benar-benar selain haram juga itu pidana. Alternatifnya adalah game online, banyak e-wallet dan segala macam itu menjadi sarana baru bagi teman-teman untuk berbisnis di kemudian hari lah. Oke. Mbak, Oke. selain yang konvensional tadi ya. Oke, oh gitu ya. Siap. Jadi ada peluang-peluang di zaman sekarang, zaman digital yang menjadi primadona dari teman-teman semua ini, bisnis-bisnis seperti Ya, tadi. sekarang kan era kripto, Betul. era macam-macam. Dan itu yang membuat pemilik uang yang nggak jelas tuh ya, ingin naruh uangnya itu di sektor-sektor itu tadi Pak ya. Betul. Oke, jadi harap hati-hati juga yang berbisnis di sektor-sektor itu. Oke, kita lanjut dengan Tanya jawab. Q&A. Iya. Oke, kita akan memberikan kesempatan untuk kawan-kawan teman-teman semua 2 orang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kami persilahkan untuk bisa ke mic yang ada di depan. Kami persilahkan 2 orang saja. Kami persilahkan 2 orang bisa maju, boleh cowok cewek. Kami persilahkan. Oke, sudah ketemu 2 orang. Oke, Kami satu. Oke, sabar dulu Mas ya. Kami persilahkan. Oke. Yang kedua. Silakan. Ya, maju aja, nggak apa-apa. Silakan 1 orang bertanya dan 1 orang menjawab. Silakan. Pak
narasumbernya di sini Pak. Narasumbernya yang ini Pak. Memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Coba cek ladies first dah. Ladies first. Silakan Mbak. Mas kalian ntar kalau habis nanya azan ya. Ya udah 2:30 nih. Oke, silakan Mbaknya dulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Agnasari Muslaningrum Ya. dari Universitas Wahid Hashim, Wahid Fakultas Hashim. Hukum. Siap, tepuk tangan dulu dong buat keberanian Mbaknya. Izin bertanya, Siap. bagaimana cara untuk menjamin bahwa kebijakan beneficial ownership tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar efektif menembus lapisan perlindungan hukum yang sering dipakai oleh pemilik bisnis besar untuk menyembunyikan identitas aslinya. Karena sebagai mahasiswa hukum, kami ingin memastikan bahwa hukum bukan hanya mengatur, tetapi juga mengawasi kekuasaan. Dalam konteks ini, apakah negara sudah cukup kuat untuk mengawasi pemilik kekuasaan ekonomi yang sebenarnya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan apa jawaban ya? Panjang banget ya. Tapi intinya mengenai kepastian regulasi. Oke, keren sekali pertanyaannya ya. Masnya kami silakan. Lebih keren nggak pertanyaan Mbaknya nih? Oke, udah siap? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mas. Siap. Bapak Ibu di depan, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Putra Alamin. Di sini saya bukan dari jurusan hukum, saya dari jurusan rekayasa perancangan mekanik atau teknik mesin, terapannya di Undip lebih tepatnya. Nah di sini mungkin saya ada beberapa ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Dalam konteks implementasi beneficial ownership di Indonesia yang saat ini masih sangat bertumpu pada self-declaration dan belum mengadopsi verifikasi forensik lintas yurisdiksi. Bagaimana Kemenkumham dan PPATK memastikan bahwa regulasi BO benar-benar mampu mengungkap pemilik manfaat yang sesungguhnya dalam struktur korporasi berlapis yang digunakan oleh konglomerat maupun entitas offshore, yang bukan hanya menghasilkan transparansi semu yang pada akhirnya lebih membebani UMKM, startup kampus dan pelaku usaha kecil yang justru mungkin paling rentan untuk salah input. Dengan kata lain, bagaimana mekanisme konkret negara dalam mencegah BO menjadi instrumen surveillance ekonomi yang timpang, keras ke yang lemah, tumpul ke yang kuat, serta bagaimana jaminan bahwa BO Gateway memiliki integritas audit trail yang cukup kuat agar tidak berubah menjadi alat profiling atau represi fiskal terhadap kelompok usaha yang literasi hukumnya rendah. Luar, tepuk tangan dong buat Masnya. Pertanyaan disampaikan dalam 3 bahasa, Bang, bayangkan. Selamat malam, terima kasih saya ini. Kemudian bahasa Inggris, little from kemudian bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Pertanyaannya aja rumit. Bu bisa jawab nggak Bu? Jangan malu-maluin guru besar loh Bu. Pertanyaannya aja rumit ya. Bagaimana jawabannya ya? Oke, 2 orang ya. Bisa tetap di situ atau kembali ke tempatnya dan di sini dulu, kembali ke tempatnya. Oke, dulu siap, deh. baik. Kami persilakan Pak Menteri dulu ya. Pak Menteri dulu, tadi ada pertanyaan soal bagaimana memastikan kebijakan mengenai BO ini tuh benar-benar bisa dilaksanakan Pak, bisa implementatif Pak, jangan hanya jadi regulasi aja gitu. Baik, saya langsung jawab dengan bukti ya. Kurang lebih badan usaha di negara kita itu kalau tidak salah kurang lebih ada 3,5 juta ya. Plus minus saya tidak tahu angka persisnya, tapi kira-kira segitulah. Perseroan, persekutuan, perkumpulan, yayasan dan lain-lain sebagainya. 3,5 juta. Adik-adik tahu berapa yang saat ini kami blokir karena mereka tidak melakukan melaporkan penerima manfaatnya? 1.100.000 sekian badan usaha. Clear kan bahwa dengan kita blokir maka aksi korporasinya atau badan hukumnya itu pasti akan mengalami kendala. Jadi itu komitmen Kementerian Hukum khususnya Direktorat Jenderal Administrasi AHU, dalam hal ini Direktorat Badan Usaha, untuk menjalankan untuk mendapatkan kepastian agar BO ini bisa berjalan.
Nanti ke depannya kalau soal tindak lanjutnya itu akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait, salah satunya adalah PPATK. Tapi tugas kami memastikan di tahap di paling depan, front line, bahwa kalau semua pemilik manfaat tidak melaporkan, korporasinya atau perkumpulannya tidak melaporkan, maka kami pasti akan blokir. Yang kedua, nanti di tahun 2026, nah ini teman-teman notaris semua, tapi ada bagusnya karena teman-teman notaris pasti akan gembira. Bayangkan 3,5 juta badan usaha, nanti akan ada kewajiban bagi semua perseroan terbatas, semua persekutuan perdata, semua persekutuan komanditer ataupun yang lain, minimal sekali, khusus untuk PT ya, minimal sekali setahun wajib RUPS. Apa kewajibannya? Yakni minimal 1 RUPS-nya. Laporan keuangan perusahaannya wajib disahkan di dalam RUPS-nya. Karena bagi perusahaan yang tidak melakukan RUPS dan tidak melaporkan laporan keuangannya, sistem transformasi digital yang kami kembangkan setelah berakhir masa pelaporan pajak, yakni 31 atau 30 April ya, itu badan usaha, itu di bulan Juni belum melaporkan dan tidak melakukan RUPS yang merupakan amanat undang-undang PT, minimal sekali setahun untuk RUPS, otomatis sistem di AHU, sistem administrasi badan hukum, akan terblokir. Karena itu nanti teman-teman notaris ada kurang lebih sekitar berapa juta badan usaha yang akan wajib hukumnya mereka RUPS, pasti berhubungan dengan notaris. Yang kedua, bukan hanya itu kewajiban, mereka harus melampirkan, nah ini kaitan dengan BO sebenarnya, kenapa penting? Karena nanti kewajiban kedua badan usaha itu adalah di samping melaporkan laporan keuangannya, bukti setoran pajaknya berdasarkan laporan keuangan yang sudah dibayarkan, itu wajib diunggah ke dalam sistem administrasi badan hukum. Kalau tidak diunggah, maka otomatis akan terblokir. Nah, inilah penataan. Kita ingin membuat negara ini menjadi lebih teratur, tertib, negara melindungi kepemilikan, tetapi juga negara berhak untuk mensejahterakan rakyat lewat penerimaan pajak. Itulah keadilan bernegara. Saya rasa itu, Mbak Presiden. Terima kasih Pak Menteri. Tadi ada pertanyaan yang kedua, semoga sudah menjawab ya. Pertanyaan dari penanya pertama. Tadi ada pertanyaan yang kedua. Prof dulu, mungkin Pak Ivan juga bisa menambahkan. Kami persilakan Bu Guru Besar. Terima kasih. Izin menambahkan Pak Menteri. Adik-adik sekalian, para hadirin juga, ingat bahwa penegakan hukum atau pengawasan suatu tindakan itu tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian, tetapi sifatnya semua terintegrasi. Ada PPATK, ada Kementerian Hukum, ada pajak, ada yang lain lagi. Nah, yang kedua Pak Menteri, berkaitan dengan notaris. Terima kasih sekali. Teman-teman notaris ini harus sering banyak-banyak diajak bicara, Pak. Ya, kami juga pengajar di notariat, ya. Bapak lihat, notaris itu mayoritas ibu-ibu cantik ini. Nah, ibu-ibu cantik ini seringkali melas sama klien-kliennya ini. Nah, kalau dirayu sedikit sama klien itu udah, yo wes rapopo, nanti tak atur. Jangan mau, jangan pernah mau manut sama beliau. Ya, jangan sampai karena kesalahan klien Anda yang kena. Banyak sekali Pak Menteri, PT 10 tahun sejak berdiri tidak pernah RUPS. Nah, kok bisa gitu hidup terus PT itu? Ya, mari kita awali ketertiban itu dari yang paling kecil. Ikuti langkah di Undang-Undang PT.
ikuti langkah-langkah pendirian legalitas perusahaan dengan baik, maka semuanya akan lebih baik sampai akhirnya ke Pak Ivan di PPATK. Mau nggak Pak Ivan? Iya. Iya, Mas kasih kaos PPATK dulu buat yang nanya nanti ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, penerapan BO itu justru memastikan keadilan bisnis itu biar terjaga. Teman-teman bisa bayangkan, ada orang yang berbisnis dengan goodwill, pakai nama dia sendiri, hitung untung rugi dan segala macam. Lalu ada lagi orang yang berbisnis tidak peduli untung rugi karena bisnisnya dilakukan untuk melakukan pencucian uang. Bagaimana bisa hancur yang memiliki goodwill tadi hanya gara-gara dia punya saingan bisnis yang tidak penting untung rugi gitu ya. Dia jual bisa lebih murah karena bukan itu tujuan dia bisnis. Itu gara-gara BO dibiarkan. Gara-gara pemilik entitasnya itu bisa sembunyi. Contoh BO paling bagus di kasus ini Pak Menteri, Prof, itu kasus Laborasi Torus. Kasus Laborasi Torus itu dia menggunakan BO sampai transaksi triliunan. Itu di penjara beliau kan. Lalu di Jawa Tengah ada kasus satu perusahaan. Itu juga menggunakan BO. Jadi teman-teman bisa bayangkan jika BO tidak diatur, orang pelaku pidana, pelaku korupsi, pelaku illegal logging, pelaku illegal mining mendirikan perusahaan yang sama dengan orang-orang yang dengan goodwill, apa nggak hancur ini orang-orang yang dengan bisnis beneran ya? Dia bisa dengan harga murah loh, karena dia nggak peduli dengan untung rugi, dia untuk mencuci doang. Nah itu yang paling penting teman-teman ketahui dari sisi bagaimana pentingnya BO ini diterapkan di Indonesia. Sekali lagi memang apa yang disampaikan oleh beliau itu sudah benar, jadi saya tidak perlu menambahkan. Intinya dari PPATK, ketika BO itu disembunyikan, PPATK tetap akan bisa melakukan penelusuran. Mereka pasti akan ada cara bagaimana uang itu bisa, keuntungan itu bisa sampai pada titik pemilik penerimaan manfaat. PPATK bisa cari, banyak sekali kasus pernah ya, contoh sedikit lagi ya, pernah. Ketua lembaga ini, pejabat negara, mendirikan bisnis dengan menggunakan nama supirnya, lalu kemudian transaksi kebanyakan dilakukan dengan menggunakan nama istrinya. Kita pikir istrinya adalah BO. Ternyata istrinya pun dikendalikan oleh suaminya yang merupakan pejabat negara. Ini kan merusak. Kalau ini dibiarkan sangat merusak kan. Ya itu yang pesan yang ingin disampaikan dalam konteks podcast ini. Mungkin itu Mbak. Mas. Siap. Terima kasih, kebalikan sama saya yang dikendalikan istri ya. Pejabat yang tadi itu kebalikan nasibnya. Betul Mas sekali. Akbar, ya. Jadi paham semua ya bagaimana pentingnya, karena mungkin yang sering beredar di sosial media itu kalau ada ini postingan-postingan misal di Jogja, di Semarang, banyak bisnis-bisnis yang mereka itu sepi tapi buka terus. Kafe kelihatan sepi tapi buka terus, kemudian clothing. Nah itu memang bukannya menuduh, patut juga dicurigai, itu salah satu untuk pencucian uang seperti itu ya. Kalau ada itu misal punya ini, kalau tadi kan kita melaporkan karena kita terlibat di dalamnya. Kalau misal nih Bapak mohon izin, kita mencurigai nih, ini kayaknya cucian uang, kita bisa lapor nggak nih? Nah, bisa ya, lapor tidak sporadis begitu tuh. Ya gimana ini kan? Misalkan kita mencurigai ini, kan banyak kita lihat ya teman-teman, ini kafe sepi terus tapi buka terus. Nah itu misal kita mencurigai itu gimana kita? Aduan masyarakat ada nggak? Saya sedikit Pak Menteri izin, Prof. Saya kasih contoh. Ada temuan PPATK mengenai toko bunga. Toko bunga ini dari Januari sampai Desember itu transaksinya rata terus. 1 miliar terus. Mau Thanksgiving, mau Lebaran, mau Natalan segitu. Ternyata itu dipakai buat melakukan pencucian uang. Kita punya toko bunga yang beneran, begitu Lebaran naik transaksinya, begitu Natal naik transaksinya, begitu hari tenang ini segala. Nah, yang model begitu tuh banyak juga. Banyak ya. Mas. Ya. Oke. Mas Akbar tadi nyebut-nyebut soal notaris nih. Mungkin Pak Menteri punya pesan juga kepada Bapak Ibu notaris yang juga hadir di sini ada. Nah, ini banyak notaris Pak. Ya. Banyak Pak. Tadi Prof singgung tadi notaris ya. Sekaligus ini bagian dari edukasi dan sekaligus sosialisasi. Saya mewakili teman-teman di Direktur Perdata yang berhubungan. Satu, saya pastikan sejak saya menjabat sebagai Menteri Hukum, satu yang saya pastikan, kita akan memperkuat organisasi profesi notaris. Tapi dengan satu komitmen yang sama. Sekarang seluruh wilayah kerja notaris saya buka semuanya. Tidak ada yang kita tutup. Kalau sudah memenuhi
memenuhi persyaratan, silakan mau pindah ke Jakarta pun semua saya oke kan. Bukan, ini maksudnya saya hanya kasih tahu. Karena itu saya minta juga ke organisasi profesi, Andalah yang menjadi filternya. Karena di Kementerian Hukum saya tutup itu sehingga upaya-upaya yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang menghalangi teman-teman untuk pindah di tempat kerja yang ibu bapak inginkan, itu nanti lebih akan banyak ditentukan oleh organisasi profesi. Karena teman-teman di pengurus ini, daerah ataupun wilayah, kan memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi. Saya berharap jangan dipersulit anggota, karena Kementerian Hukum tidak akan pernah mempersulit itu. Ya, itu yang saya maksudkan. Tapi silahkan teman-teman Ikatan Notaris Indonesia mengaturnya, karena teman-teman yang lebih tahu menyangkut soal berapa kebutuhan di wilayah 1, 2, dan 3. Itulah upaya-upaya perbaikan yang kami lakukan, ya. Jadi yang kedua saya ingin menyampaikan, mungkin sekarang ada kesulitan, ya, kesulitan untuk mengakses dan lain-lain sebagainya. Yang kedua juga menyangkut soal registrasi ulang yang sempat kemarin ribut, hampir seluruh Indonesia protes. Ya. Tujuan registrasi ulang itu semata-mata melindungi teman-teman. Mohon maaf, saya harus bilang apa adanya ke teman-teman notaris semua. Begitu saya menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, walaupun dalam waktu singkat, saya menemukan banyak sekali kejadian notaris yang sudah meninggal dunia masih membuat akta. Ya, saya tidak tahu seperti apa, gimana passwordnya. Kebijakan kita ke depan untuk keamanan teman-teman semua, itulah pentingnya registrasi ulang. Bahkan saya minta ke Direktur IT, Dirjen AHU, dan juga Direktur Perdata, nanti kita akan gunakan face recognition, ya, face recognition, untuk tahu bahwa yang membuat akte itu bukan orang lain, memang notaris yang bersangkutan, sehingga mencegah kemungkinan timbulnya kasus-kasus yang bisa disalahgunakan oleh orang lain. Very simple, tidak ada persyaratan yang lain. Daftar kembali, daftar IP address-nya, kemudian ada 1-2 persyaratan, tidak akan memberatkan, tidak ada pemeriksaan kesehatan, tidak ada pemeriksaan ini dan itu dan sebagainya. Kecuali bagi mereka yang mau perpanjangan masa jabatan karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Itu pasti akan kita lakukan permintaan terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Saya rasa itu tambahannya Mbak Prisia. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Bapak. Dan kita juga terhubung dengan penanya yang online, ya, yang mungkin sibuk nggak bisa hadir di sini, ya. Kita langsung terhubung dengan, halo, silakan. Bisa nggak ditampilin? Halo Mbak, halo, Oke, lagi di kosan, sendirian. Halo, halo, dengan siapa? Audionya mungkin belum bisa dengar suara kita kali ya. Halo Mbak. Mbak lagi live TikTok nih. Halo. Iya, halo selamat siang. Oke siang, silakan ada yang disampaikan, Selamat perkenalkan siang. diri dulu. Saya Anna Maria Septiana Kak dari Badan Strategi Kebijakan Hukum. Kebetulan kami di sini dari Badan Strategi Kebijakan Hukum sepakat nih untuk nonton bersama kegiatan ini, emang diwajibkan oleh Bapak Kepala Badan. Oke, tepuk tangan. Sebelumnya ya kami dari Badan Strategi Kebijakan Hukum, selamat siang, salam hormat kepada Bapak Menteri dan seluruh narasumber, Mbak Frisian juga selamat siang. Kami dari BSK Hukum sangat apresiasi sekali dengan kegiatan ini, karena kami juga dari BSK tuh walaupun satu kementerian tapi tidak terlalu tidak awam juga dengan BO ini. Saya hanya ingin bertanya, izin Bapak Menteri, walaupun tidak sama-sama Kementerian Hukum ya Pak Menteri, tapi tidak terlalu tidak terlalu familiar dengan BO.
dengan seiring pertumbuhan bisnis nih Pak Menteri dari skala kecil, mungkin dari skala kecil itu seperti yang dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswa kampus sampai nanti menuju skala miliaran atau bisnis besar, dan struktur organisasi dari kepemilikan bisnis itu juga nanti kan akan semakin kompleks. Nah, pada titik mana nanti suatu perusahaan atau bisnis itu perlu menetapkan mekanisme BO ini yang jelas dan kompleks. Itu aja Pak Menteri butuh masukan dan arahannya untuk kami semua. Karena mungkin dari teman mahasiswa atau teman-teman dari Kementerian Hukum juga atau dari keluarga kami kan juga misalnya punya bisnis. Mungkin itu aja Pak Menteri, terima kasih. Untuk panitia juga terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Mbak ini mau dijawab, jangan pamit dulu. Saya grogi nih, ada Pak Menteri sampingan. Perlu pamit kayaknya sama Pak. Perlu pamit sama Pak Kepala BSK ini yang lagi di Malaysia. Sampingan. Oke ya, disimak baik-baik. Pertanyaannya bukan hanya untuk Mbak tapi untuk kita semua. Kami persilakan Bapak dengan. Ya, Pak Menteri tadi soal pertanyaannya adalah apakah di skala perusahaan seperti apa sih wajib untuk laporin BO Ya, itu? oke. Nunggu gede dulu nggak? Ya seharusnya sih semua dimulai dari yang pertama. Begitu badan hukumnya didirikan sebaiknya kan harus dimulai dari akta dan lain-lain sebagainya. Itu pokoknya kita membangun kejujuran itu mulai dari pada saat, bukan lihat besar kecilnya. Tapi yang penting adalah benar-benar data yang tersaji itu apa adanya. Saya rasa itu ya. Oke. Nah, Prof mungkin mau nambahin, Prof, kira-kira mungkin ada saran? Enggak, sudah benar itu? Ya, dari awal sudah harus bukan, tadi kan juga dari BSK, ya dari BSK. Nanti kita berharap malah nanti dengan kepala BSK, karena ini badan strategi kebijakan ini tidak semua kementerian miliki Pak Ivan, ya. Kita punya Ibu di kementerian, alhamdulillah Kementerian Hukum itu punya BSK. Nah semua sekarang kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan di Kementerian Hukum itu semuanya pasti atas rekomendasi dari Badan Strategi Kebijakan dari Kementerian Hukum. Jadi Menteri Hukum tidak pernah suka-sukanya mengambil kebijakan tertentu. Kita semua rumuskan bersama, kita ambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara maupun untuk nama baik Kementerian Hukum. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk jawaban yang lugas dan tuntas. Terima kasih. Oke, paham ya? Jelas? Kalau nggak jelas Mbak, datang aja ke sini Mbak. Nanti mungkin kita bisa bahas soal legal policy hub ya Pak ya dari BSK. Oh iya, Keren, legal policy ya? hub. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Oke, teman-teman semuanya masih semangat, tepuk tangannya dulu dong. Jadi sedikit banyak sudah paham ya mengenai beneficiary ownership tadi, dan tentunya paham bagaimana langkah-langkah dalam pendirian sebuah perusahaan mulai dari kecil hingga menjadi gede dan struktur perusahaannya. Nah, sekarang kita ada games yang namanya role play CEO dadakan. Tepuk tangan dulu ya. Baik, CEO dadakan kita langsung acak memilih 2 orang atau 3 tim lah. 3 tim yang langsung berani ke depan dadakan bikin perusahaan di depan narasumber. Angkat tangannya, langsung maju ke depan. Angkat tangan, maju ke depan. Angkat tangannya, oke maju ke depan. Angkat tangan, maju ke depan. Lo. Oke, lo yang mana lo? Coba. Oke, sebentar ya. Berani semua ya. Oke, Mbak, kami persilahkan. Siap ya? Oke, 2 orang. Ternyata sabar ya, sabar. Bisa agak ke sana. Ternyata banyak banget ya yang berani untuk membuat sebuah perusahaan ya. Oke, ya. Silakan panitia bisa ditunjuk, yang ditunjuk. Saya bingung, saya jadi kasihan semuanya pingin mendirikan perusahaan. Silakan. Oke, siap. Nih, dalam waktu 5 menit ya, kita akan main-main pura-pura CEO. Jadi Mbak akan pura-pura mendirikan perusahaan. Yang punya perusahaan tuh susah tapi belum ada investor, ceritanya ya. Kemudian ini dalam 5 menit Anda harus tulis nama perusahaan yang keren ya, nama perusahaan yang keren ya, mau bakso Wonogiri atau ayam bakar terserah ya.
bakso Wonogiri tapi bergerak di bidang skincare juga nggak apa-apa ya. Yo kan bebas kan bebas namanya yang punya perusahaan, ya kan? Mau ayam bakar tapi jual bebek juga nggak apa-apa. Baik, berikutnya setelah namanya bisnis apa? Nama bisnis apa? Oke, siap? Setelah bisnis apa, kemudian Anda harus tulis juga siapa pemilik asli, beneficiary ownership. Siapa sih yang modalin? Gitu. Apakah Anda sendiri atau ke orang tua atau hasil ngerampok atau apa terserah. Atau pinjem siapa? Itu harus ditulis lengkap. Berikutnya, siapa pemilik legal yang tercantum di dokumen akte pendirian? Siapa? Ya, itu dalam 5 menit loh ya, dalam 5 menit. Oke, siap? Berikutnya, Anda harus tuliskan bagaimana sistem bisnis ini bergerak sehingga kalian mendapatkan cuan. Oke? Sehingga mendapatkan untung. Ini bisnis apa? Apakah Anda ini sedikit sodako atau apa? Ya, tulis saja situ. Oke? Siap. Kemudian potensi etika bisnis atau korupsi yang kemungkinan terjadi dan Anda sudah punya sebuah sistem untuk mengantisipasinya. Oke, siap ya? Paham ya? Oke? Nah, waktunya 5 menit. Dalam 5 menit ini ketik semua yang pertanyaan saya tadi yang sudah Anda catat, kemudian akan kita presentasikan. Oke, siap? Paham ya? Ini adalah calon-calon CEO dadakan, kita berikan tepuk tangan. Dan dalam hitungan 5, 3, 2, 1. Masih ribut dulu. Mbak udah kerja Mbak, teman-temannya. Ini masih bertengkar ya. Oke, ya. Oke, kita akan lihat. Iya, tim A, kita lihat tim B. Tadi pertanyaan saya simple. Yang pertama adalah nama perusahaan. Kita lihat nama perusahaan. Dekor versi duniawi Floris. Wah, ini kalau ada orang meninggal laris dia. Ya kan Floris kan? Floris. Oke, kemudian nama perusahaannya Plosti Ice. Oke. Jenis manufaktur es. Bagus namanya ya, Keren namanya. keren ya, manufaktur es. Mendirikan perusahaan es. Jadi khusus es ya. H, A, B, C, D, E, F, G enggak, dia khusus yang S ya. Oke, pemilik ASI Bele. Oke, keren. Platform pre-love barang-barang mahasiswa. Bagus juga ya. Siap. Kemudian dekor, siapa pemilik asli platform pre-love. Oke, ya luar biasa sekali ide-ide bisnisnya. Revalue. Dekor versi duniawi Floris. Panjang banget itu namanya ya. Versi duniawinya itu loh ya. Versi duniawi. Memang ada versi akhirat. Ada, mungkin mengkhususkan buat apa tuh bunga-bunga buat pemakaman. Pemakaman, khusus pemakaman. Tapi ide-idenya bagus ya. Saya dulu awal tuh kalau nggak salah SMA saya jual beli. Jual beli apa? Jadi saya sudah mulai jual beli, dari jual celana beli beras, lah gitulah biasa. Jadi sudah mulai jual beli ya. Oke, luar biasa sekali. Sampai ada cara cuan. Potensi masalah manipulasi harga barang jual ilegal. Nah itu tuh barang yang dijual ilegal karena pre-love kan. Iya kan bisa ada barang curian, kemudian dia tada, kan jadi masuk penada dia. Nggak boleh. Dia nggak tahu, dia kan orang jual barang second kan nggak tahu barang ini dari mana. Iya, ada orang datang jual barang curian. Nah, dia kan nggak tahu kalau itu barang curian, dia masuk penada atau enggak. Yaudah, karena saya pernah gitu Pak. Ya udah kita tambah satu narasumber lagi dari kepolisian gitu ya. Oke. Ya kita akan lihat, mereka akan mempresentasikan kemampuan dalam mendirikan perusahaannya di sini nanti ya. 30 detik lagi. Oh 30 detik lagi, apakah perusahaannya sudah bubar? Siapa tahu bertengkar. Siapa ada loh Pak, perusahaan belum berdiri sudah bubar itu ada. Ini kita lihat masih kompak. Oke kita hitung 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan. Semuanya sudah menulis lengkap, baik nama, pemilik legal, cara cuan, potensi,
Kemudian juga BO-nya siapa, kemudian juga lengkap semuanya, dan akan mempertahankan yang namanya ide bisnisnya itu di hadapan Dewan Juri dan narasumber. Kami persilakan Mbak Christine. Nah, nanti kita beri kesempatan kali ya, kita pinjemin sudah ada mic-nya masing-masing ya. Oke, saya mohon izin, ini kelompok A mana? A, B, Siap. dan C. Ya, oke. Oke. Nah, kita presentasi dulu ya. Presentasi dulu ya. Oke, presentasi yang pertama oleh kelompok A. Oke, silakan. Sambil ditampilin mungkin. Siap. Bisa ditarik, bisa maju ke depan biar langsung berhadapan dengan Bapak. Siap. Silakan. Silakan dipresentasikan ide bisnisnya. Ngomong dulu aja, nanti saya benerin. Oke. Atau dipinjemin aja deh mic-nya Bisa, Mas tinggal Akbar. ngomong. Baik, kami dari tim A, kami mengambil dekor Bisa kenceng dikit Mbak. dekor versi duniawi floris, yang dimana ini adalah singkatan dari DVD floris. Jadi di sini kami selain menjual buket bunga, kami juga menampilkan media edukasi yang dimana nantinya di box buket tersebut akan menampilkan corak-corak budaya seperti budaya Bali, budaya dari Medan, budaya dari Papua dan segala macam. Dan kemudian di boxnya nanti kami akan mendesain yang dimana QR code yang nanti akan memunculkan visualisasi berupa budaya-budaya Indonesia dan segala macam. Dan khususnya di bagian bunga itu kami nanti akan menampilkan di bunga sebelumnya, bunga ini itu adalah bunga dari kawat bulu yang dimana nanti akan dibentuk sesuai puspa nusantara, yang dimana puspa nusantara adalah bunga rafflesia, bunga melati dan juga bunga anggrek hitam. Kemudian untuk pemilik legalnya adalah Kenneth teman saya, dan pemilik ownernya adalah saya sendiri Giovanni. Kemudian untuk sistem bisnis ini adalah penjualan produk, workshop, kemudian request by order. Dan setelah itu potensi pelanggannya kami itu mencakup untuk mahasiswa Undip. Namun juga kami menerima beberapa dari instansi tertentu untuk pesanan khusus. Kemudian untuk potensi korupsi yang mungkin terjadi di bisnis kami ini adalah yang pertama pencucian uang, korupsi, pemalsuan laporan keuangan atau pemalsuan BO-nya. Kemudian untuk etika korupsi atau solusi yang kami lakukan untuk menghindari korupsi tersebut adalah melakukan audit baik pihak internal ataupun pihak eksternal, yang dimana nanti pihak eksternal ataupun pihak internal akan dilakukan audit setiap periode tertentu. Misalkannya setelah seasoning atau setelah wisuda gitu. Dan pemesanan yang tinggi kapasitas omsetnya kami akan melakukan audit di situ. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa dari dekor versi duniawi floris ya. Ya. Oke, kita lanjut dengan Itu kelompok B ya. Oke, kelompok B kami persilakan untuk presentasi ide bisnisnya. Oke, selamat sore. Ya. Untuk kami sendiri, kami memiliki nama perusahaan yaitu PSD Ice dengan jenis bisnisnya itu adalah manufaktur es, dan produknya sendiri Bisa diganti dulu mungkin. Ini lagi di layar masih tim A ya. Untuk bisnisnya sendiri itu adalah es batu yang terbuat dari ekstrak kulit jeruk. Jadi dia memiliki kandungan antibakterinya seperti itu. Kemudian untuk pemilik asli dan pemilik legalnya itu kebetulan orang yang sama yaitu Bell. Kemudian nanti untuk sistem bisnisnya itu kami akan mendistribusikan produk kami ke resto, minimarket ataupun industri minuman. Jadi sistemnya itu seperti restock gitu. Jadi kalau minumannya produk kami udah habis, nanti akan kita restock kembali di supermarket tersebut atau resto tersebut. Kemudian untuk potensi masalah etikanya itu karena kami kepemilikannya tuh sama, jadinya kepentingan pribadi yang menguntungkan kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan itu bisa disalahgunakan gitu. Kemudian ada dominasi kekuasaan. Untuk solusinya sendiri, perusahaan kami akan mendaftarkan PT untuk memisahkan kekayaan dari pribadi dan kekayaan perusahaan. Kemudian diambil keputusan bertahap atau musyawarah terhadap direktur perusahaan gitu. Oke. Bentar izin Mbak, Bele siapa Bele? Yang namanya Bele? Kita perumahan. Oh, Bele perumpamaan aja, bukan nama dari salah satu. Saya pikir kalau nama dari salah satu kok temennya nggak diajak gitu kan. Cuman Bele semua, perumpamaan. Jadi Mbak hanya menjalankan dalam posisi ini duit secara legal punya orang lain. Dalam posisi ini ya. Oke, siap. Ini beda dengan yang ini tadi. Dia menjalankan sendiri, tapi untuk namanya atau BO-nya juga mereka berdua salah satu. Beda. Yang ketiga kami persilakan. Baik, izin masuk.
Izin masuk, udah masuk. Bahasa Gen Z sekarang izin jump in. Ini mau masuk. Biasa ke kampus ya Pak, izin masuk, ya masuk aja. Baik, untuk tim C sendiri, Ya. di sini untuk nama perusahaan kami akan mengambil yang namanya Revalue, di mana untuk jenis bisnis ini termasuk dalam platform pre-loved barang mahasiswa. Seperti Oke. yang kita ketahui bahwasannya fenomena banyak mahasiswa itu kan sering pre-loved barang gitu ya, yang sudah nggak dibutuhkan gitu. Nah kemudian untuk meningkatkan sustainability juga dan supaya tidak barang-barang itu menumpuk gitu dan akhirnya tidak berguna gitu. Nah kemudian untuk beneficial ownership-nya sendiri itu ada Zia Nasya, kemudian untuk pemilik legal yang ada di akta perusahaan itu Rahma Verina, dan kemudian untuk gimana cara kita menarik untung gitu ya atau cuan, itu pertama kita pastinya ada iklan gitu. Yang kedua adanya komisi per transaksi tentunya antara seller dan buyer gitu. Dan kemudian kita akan menawarkan juga yang namanya pick up service atau jasa antar jemput barang gitu. Nah kemudian didapatkan setelah cara kita mencari keuntungan gitu, potensi masalah yang timbul itu pertama yang memungkinkan adalah manipulasi harga. Yang kedua, barang yang dijual itu ilegal atau hasil curian. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penyalahgunaan data seller dan buyer. Nah, ditangkap dari potensi masalah tersebut muncullah solusi yang kami berikan gitu, di mana yang pertama kami harus transparansi harga, yang kedua struktur kepemilikan itu harus dibuat sangat jelas, dan yang ketiga kebijakan data privacy. Sekian, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk 3 ide bisnis yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Hampir mirip-mirip ya. Tidak ada yang memasukkan biaya penglaris ya untuk HPP-nya ya. Ya. Tapi kan kadang kan ada. Baik, dari 3 paparan bisnis kami persilakan untuk narasumber dan Memberikan juri pertanyaan, memberikan ya. pertanyaan kepada para peserta. Oke. Kami persilakan Bapak. Kita mulai dari Kepala PPATK. Bapak berkenan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok mana? Kelompok yang mana? Ya, saya tertarik sama yang kedua, yang apa tadi? Kelompok B kalau gitu Kelompok ya. B, ya. Pemiliknya Kelompok B. Bele, ownernya Bele ya. Ya, Fiosti Ice. Ya. Ya, saya tahu perusahaanmu sedang butuh permodalan karena sedang dalam kesulitan gitu ya. Kita sudah sama-sama lama kenal nih. Teman-teman Bele dan semuanya paham siapa saya. Lalu kemudian saya Bel, saya punya 10 M. Ya, saya 10 miliar. Saya akan setorkan sebagai modal saya dengan menggunakan nama ini. Terus kalian saya setor 10 M, tapi kalian paham sumber dananya dari tax haven country. Sumber dananya dari British Virgin Island. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian terima apa tidak itu uang? Ya. Kalau saya sih saya terima tuh mungkin. Ya. Kalau dalam Kami persilakan. ini yang lain. Silakan mau diskusi dulu. Jawab aja. Jawab aja. Kayak langsung bisa dijawab. Baik, Oke. izin saya menjawab dari pertanyaan Pak. Jawab ya, bukan doa. Doa pelan-pelan. Jawab yang kenceng. Kenceng. Yang kenceng. Jatuhnya kayak doa Pak. Jatuhnya. Yang kenceng aja. Nggak, yang berani gitu loh. Nggak apa-apa. Oke, izin menjawab untuk Bapak PT ATK. Ya, kalau misalnya dalam kasus seperti itu, mungkin untuk perusahaan kami akan menolak sesuai dengan materi yang Bapak sebutkan juga, bahwa itu akan beresiko terhadap reputasi sebuah perusahaan. Apalagi perusahaan yang kami bangun ini merupakan perusahaan yang skalanya sudah besar, manufaktur ya. Kami bertujuan penyuplaiannya sangat besar ke seluruh Indonesia. Jadi resiko seperti itu sangat tidak bagus untuk reputasi perusahaan kami seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan harus jelasnya kenapa ditolak? Karena nanti akan beresiko terhadap resiko hukum dan juga reputasi perusahaan, yang dimana kalau memang akan waktunya terungkap itu akan membahayakan perusahaan kami sendiri dari segi keuangannya dan juga konsumen lain-lain, citranya juga. Anda tahu itu resiko hukum dari mana? Ada indikasi apa kenapa ada resiko hukum? Apa risiko hukumnya ditanya tadi? Ada indikasi apa? Kecuali mungkin yang ngasih setoran itu namanya sudah muncul di mana-mana terkait dengan pidana macam-macam.
Itu bisa Oh, iya. langsung diduga kan? Ya, tentu banyak resikonya dari segi hukum. Misalnya kita nggak tahu posisi uang itu tuh berasal dari mana tentunya. Nanti akan berdampak terhadap kasus untuk perusahaan itu sendiri. Seperti misalnya dananya itu dana dari pencucian uang seseorang. Terus disuplai ke perusahaan kami. Dan mungkin kalau memang kalau kami terima itu akan beresiko dengan hukum terkait di Indonesia. Gitu. Ya. Oke, berikan tepuk tangan. Tahu ini perusahaan memang udah gak kompak dari awal. Tahu kenapa? Kenapa? Tadi yang presentasi itu yang ini. Iya. Tapi yang harus tanggung jawab dia. Sudah sama dong Mas. Perasaan lu deh yang presentasi, kok gua jadi yang harus jawab. Oke, baik. Berikutnya, kami persilakan. Prof ya. Prof Paramita. Terima kasih. Mau berkenan ke kelompok berapa, Ke Prof? perusahaan A. Ini oke. bunga. Bunga. Iya, siap Prof. Kelompok A, netizen menduga perusahaan kalian cuma titipan. Gimana cara menjelaskan struktur kepemilikan perusahaan Anda ini? Oke, Silakan. silakan. Ini udah heboh di netizen nih, udah viral. No, toko bunga sono nu nggak tahu tuh yang modalin siapa. Sing modalin sopo tambah gede padahal kalau sing tuku udah viral. Nah kemudian harus menjelaskan, silakan. Oke, sebelumnya saya izin masuk. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Jadi di sini mungkin saya langsung izin menjawab terkait pertanyaan tersebut. Jadi ketika netizen menganggap bahwa apakah bisnis kita ini fiktif atau tidak, apakah memiliki struktur perusahaan yang sekiranya betulan ada atau tidak, itu kami menjelaskan bahwa struktur kepemilikannya itu sudah ditetapkan baik secara legal dan hukum seperti itu Ibu. Lalu kami juga menjelaskan bahwa itu sudah tercatat di AHU. Jadi kami meyakinkan bahwa perusahaan ini tuh memang benar-benar ada seada-adanya seperti itu dan memang bergerak operasional itu betul-betul bergerak seperti itu Pak. Dan Ibu, terima kasih. Oke, seperti itu Bu. Prof ada follow up question seperti tadi, sedikit aja. Tanpa ada pihak lain yang ada di belakang Anda. Oke, mungkin. Bagaimana membuktikannya nih? Boleh membuktikan ada pihak luar yang tidak ada dalam struktur perusahaan Anda. Mungkin itu kita bisa melakukan pencatatan terkait dengan pemilik modal dan kita. Berarti Anda akan mempublish. Tidak mempublish, jadi kita melakukan pencatatan pemilik modal. Netizennya kan curiga. Untuk mencegah kecurigaan gimana? Oke, jadi kita juga bisa menjelaskan melalui website resmi kami seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, kuncinya tadi kita akan membuka transparan di website resmi kami. Oke, bagus sekali. Mereka sudah bisa solve problem ya, memecahkan masalah ya. Silakan Bapak. Pak Menteri. Akbar jangan persilakan saya, tidak ada pilihan lain. Saya harus memilih. Ini bukan soal pilihan lagi. Saya kan dipaksa harus memilih C kalau begini. Saya jadi ngomongnya gak enak. Mohon maaf Pak Menteri, si sayang ini Pak Menteri. Saya tahu yang undang Akbar itu tim WhatsApp, tapi jangan lupa yang putusin saya. Jangan. Aduh. Bercanda deh. Terima kasih. Saya senang tadi mendengar semua jawaban dan luar biasa ya adik-adik. Semangatnya yang paling penting dulu ya. Saya terima kasih kepada Ibu Prof Paramita yang sudah memberi pembelajaran terkait dengan soal etika berusaha dan ini sangat langsung applicated tadi ya. Walaupun proposal bisnis sangat sederhana, tetapi jawaban-jawabannya luar biasa. Mantap. Yang tim C, kalau ada pejabat publik, katakanlah saya, ya, kan pemilik manfaatnya mungkin ataupun mungkin punya investor. Kalau saya beri kemudahan untuk menjadi sponsorship di satu event tertentu atau sponsorship di WhatsApp lah. Bagaimana caranya Anda menjelaskan kepada investor
ataupun juga kepada tim yang lain dalam mekanisme perusahaan yang Anda dirikan? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Izin menjawab. Jadi istilahnya seperti proyek gitu ya Bapak ya? Betul. Jadi perusahaan yang kami bangun ini tentunya memiliki struktur yang sebentar Bapak. Jadi perusahaan yang kami bangun ini pastinya sudah memiliki struktur yang jelas, di mana semua akta perusahaan yang sudah kami jelaskan di presentasi itu pasti sudah melalui pengesahan dari Kemenkumham. Jadi istilahnya struktur kami jelas dan sudah terdokumentasi di akta perusahaan yang sudah disahkan oleh Kemenkum. Oke, begitu. Itu kalau soal BO ya. Baik. Nah, kemudian karena dari awal kami itu mengusung perusahaan yang dimana menjunjung tinggi yang namanya akuntabilitas gitu. Jadi sangat relevan apabila ada proyek yang mungkin datang gitu ke kami karena ya berdasarkan dengan prinsip yang kami pegang tersebut. Jadi seluruh seperti pemasukan modal, kemudian pelaporan hingga dokumentasi modalnya itu tuh bisa saja diaudit kapan saja gitu. Oke. Termasuk Oke, kalau berikan misalnya tepuk tangan luar biasa sekali. Beliau menjawab dengan luar biasa. Ya. Boleh nggak kita, Pak Rektor, ini tantangan. Ada Mas Yadi, teman-teman semua nih. Ada notaris. Boleh nggak mereka ini sekarang kita daulat nanti untuk mendirikan sebuah perusahaan sesuai dengan... Wow. Kita wujudkan lah istilahnya. Kita wujudkan. Jadi tadi kan menarik-menarik ya. Siap. Ada Floris. Manufaktur es. Ya. Wah, ini manufaktur es. Tapi es batu dengan kulit jeruk. Iya. Wah. Untuk menghilangkan bakteri-bakteri, antiseptik ada. Ya. Kemudian Floris. Tapi Floris duniawi. Itu bagus loh, nggak ada. Seingat saya ini merek ini luar biasa nih ya. Brandnya udah dapet ya Pak. Flores duniawi, artinya yang meninggal kami tidak layani. Begitu kan? Iya. Ide menarik ya. Ide menarik loh. Bagus banget nih. Jadi minimal PT Persorangan atau apapun ini bagus. Kita support nih. Kita jadikan Undip dan calon-calon entrepreneur ini untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Luar biasa sekali. Oke. Jadi bisa langsung daftar ya Pak, bisa daftar dan bisa dibantu oleh Bapak Ibu notaris kalau memang mewujudkan ininya ya. Betul, termasuk yang tadi. bisnis value tadi ya. Yes. Luar biasa sekali. Kita beri kesempatan kepada Bapak Baik, Ibu untuk menilai siapa yang menjadi terbaik dari yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak Menteri, berarti semuanya memang menjadi yang terbaik ya. Tapi kita akan berikan satu persatu nanti semuanya penghargaan dan juga hadiah tentunya ya. Mas Akbar tadi berdasarkan tadi kita lihat itu hitungan Pak Menteri. Jadi pemenang pertama adalah manufaktur ya. Manufaktur es. Terus yang kedua tadi adalah duniawi. Free love ya, revalue ya, revalue. Yang ketiga adalah Floris duniawi ya. Oke. Mungkin agak Juara tengah ketiga. ya. Juara ketiga Bapak. Siap. Mendapatkan 500.000 rupiah. Dan juga mendapatkan ya hadiah games juga. Oh, oke. Mendapatkan games ya. Baik, kami persilakan. Oh, semuanya berlomba-lomba memberi hadiah. Jangan khawatir, semuanya juga akan diberi nanti karena ada undian juga ya, ada door prize juga ya. Selain diberi hadiah juga akan diberitahu siapa yang dapat hadiah. Oke? Untuk juara kedua diserahkan. Oke, siap ya. Juara kedua 750.000 rupiah. Berikutnya bersiap.
Diserahkan oleh Kepala Untuk PPATK. juara pertama mendapatkan 1 juta rupiah. Dan ditambah hadiah jaket dari merchandise dari PPATK, kami persilakan. Baik, selanjutnya buat para penanya, tadi ada 2 penanya yang hadir secara langsung. Baik, Oke, berikutnya jaket PPATK ya. beruntung yang berikutnya yang Q&A. Oke. Dua. Oke, siap. Sip, mendapatkan jaket dan jaket itu sudah dilengkapi chip, jadi Anda bertransaksi kemana aja ketahuan. Oke, Mas Akbar, berikutnya nih tadi yang nanya penanya Mas Akbar, penanya. Berikutnya untuk penanya terbaik ya. Oke. Kami persilakan. Dari mana Pak? Maaf Pak. Dari BNI. Dan dapat Dari BNI. Tapcast. Game flexible mikrofon. Oke, thank you, terima kasih. Dan kita ingatkan mbaknya yang mungkin tadi di Zoom dapat juga ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia yang ada di Zoom. Akan mendapatkan hadiah juga. Wah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke, kami persilakan pada teman-teman videografer dan fotografer. Oke, kita Baik, berikut salam Asta Cita ya. Kami persilakan dengan tangan mengepal seperti ini ya. Oke, dibantu hitung mundur. Oke, Akbar. mundur, salam Asta Cita. Enggak, hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Selamat sekali lagi pada para pemenang ya. Mohon dibantu untuk dipanggilkan supaya langsung menerima. Baik, untuk penyerahan SK ya Kak ya. Oke, untuk penyerahan SK silahkan dari PT Patara Berkah Mandiri atas nama Workshop Pribiantoro, lalu PT Vira Fragrance atas nama Nurul Izzah Kaira, dan juga PT Arta Berjaya Sentosa atas nama Febrian Gana Saputra. Wah, ini menunjukkan bahwa ternyata memang ini Podshow baru selesai langsung menghasilkan CEO baru. Waduh. Dan sudah punya legalitas ya. Sudah punya legalitas, silakan. Silakan didampingi. Oke, ininya silakan disiapkan. Oh, di sebelah sini. Oke, Ya, ini kami sertifikatnya ya. Wow. Jadi pengusaha ya. Perseroan perorangan. Luar biasa. Ini langsung jadi CEO nih. Luar Selanjutnya. biasa. Aset bergerak. PT Vira Fragrance Premium. Wow. Aset bergerak 25 juta, aset tidak bergerak 25 juta, aset bergerak-gerak. Kepo banget loh lihat asetnya bergerak yang mana. Penting loh aset yang bergerak-gerak itu Pak ya. Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Wow. PT Patara Berkah Mandiri berkedudukan di Wonosobo. Oh, Wonosobo. Hari ini daftar, hari ini langsung dapat. Wah. Dan kali ini gratis. Wow. Luar biasa. Monggo Bapak. Oke, Mama kami mengundang Narasumber untuk para naik ke narasumber depan tadi. menerima hadiah, kami persilakan kepada Prof dan Paramita. juga Pak Ivan dari PPATK untuk menerima cindramata dari Menteri Hukum ya. Republik Indonesia. Ya, dan Terima ada kasih, cendramata Bu dari Prof. Kultura ya, Kultura. Terima kasih Ibu Pramita, terima Produk kasih UMKM ya. Kemudian UMKM. kepada Kepala PPATK. Ini yang produk yang all item 70%. Ini Ini UMKM Pak. Kultura. Mohon izin kita foto bersama ya Pak. Oke. Bapak di tengah. Siap, Bapak, Mas siap. Akbar. Ini adalah salah satu produk UMKM di Jawa Tengah ya. Oke, siap. Oke, izin ya. 3, 2, 1. Oke, berikan tepuk tangan untuk malam atau siang yang luar biasa ini ya. Tukar menukar cindramata. Monggo. Kami persilahkan. Wah.
dari dari Undip, Universitas dari Undip Diponegoro. akan menyerahkan ada cenderamata dari Undip kepada Bapak Menteri. Wow, miniatur gunungan ya. Gunung apa Mas? Ya, gunung Galunggung. Ternyata tidak mau kalah juga dari Pak Menteri juga Menteri. ada. Iya, Iya. dari Pak Menteri juga ada. Siap. Oke. Sama. Sama, gunungan Bentuknya juga. gunungan. Iya. Ya, Wen Undip lebih tebel sih. Oke, siap. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Menteri. Matur nuwun. Baik, dan sekarang sepertinya memang rangkaian podcastnya sudah selesai ya Siap. Mas Akbar ya. Terima Pak kasih. Menteri ada preskon di depan Pak Menteri sama-sama dengan Pak Rektor dan juga tamu Terima VIP kasih lainnya. sekali lagi Boleh kepada salaman Bapak dulu, Pak Menteri Supratman Matur nuwun, Andi Pak Menteri. Adgas yang sudah memberikan sebuah pencerahan buat kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dan juga terima Luar kasih biasa. buat Nah. Pak Rektor ya. Pak Menteri izin, Pak Menteri boleh ganggu lagi nggak? Bentar. Mumpung ini udah mau pada bubar, Bapak bisa salam-salam dulu buat semua peserta di sini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Sebuah kebanggaan. Terima kasih kepada panitia pengelola WhatsApp yang luar biasa. Terima kasih. Ya, ini acara pertama dan menurut saya luar biasa. Kita akan meningkatkan hubungan ini untuk lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih keluarga besar Undip, terima kasih teman-teman notaris, terima kasih.